Saat lelaki misterius dari kedalaman laut bergolak itu bergegas mendekat, seperti hantu jahat dari alam baka, angin kencang tiba-tiba muncul di lautan meteorit ini. Lingkungan berubah drastis, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari jauh, seperti gelombang yang menakutkan. Tuan Wen, yang sedang bertarung dengan dewa-dewa Tianyuan, dan para jenderal abadi di bawah Fang Xingde, semuanya dipukul mundur oleh roh jahat. Ketika roh jahat itu menyerbu ke atas perahu abadi, bahkan Lu Shou pun terdorong mundur 2 atau 3 langkah, dengan ekspresi terkejut. Tampaknya dia tidak menyangka bahwa roh jahat itu begitu kuat, bahkan tingkat kultivasinya pun tidak dapat menahannya. Di atas perahu abadi yang besar, hanya Fang Xing yang tetap tidak bergerak dan berdiri tegak di atas perahu. Baju zirah hitamnya berdesir tertiup angin akibat energi hantu, dan jubah di punggungnya pun ikut tertiup oleh energi hantu, bagaikan garis lurus. Hahaha, kamu cukup berani. Kamu berani masuk ke dalam laut bergolak dengan jumlah orang yang sedikit. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Tian Yuan, takut padamu? Setelah semburan aura hantu yang menakutkan itu, sesosok tubuh menukik dari kabut hitam tebal dan berjongkok di atas meteorit yang tampak seperti bukit kecil. Dia menyeringai muram dan menatap Fang Xing dengan tatapan tidak bersahabat. Pria itu mengenakan celana panjang merah cerah, berterbuka kaki, dan hanya 2 pelindung bahu di tubuh bagian atasnya. Dia sangat jelek, dan bahkan lebih jelek lagi saat dia tersenyum. Dia tampak berusia 20-an, tetapi memiliki kuncir di kepalanya. Matanya bagaikan bintang dingin, penuh dengan niat membasmi. Di pihak perahu abadi, mereka yang tidak mengenal pria ini adalah sampah yang keluar dari surga Futu. Ketika mereka melihatnya, hati mereka merinding, bertanya-tanya orang aneh macam apa dia. Mengapa aura ketidakadilannya begitu berat, bahkan lebih berat daripada saat kita bertarung di Futu Heaven? Dan dengan begitu banyak ketidakadilan yang melilitnya, bagaimana dia bisa bertahan? Adapun kawanan kodok itu, mereka semua mengerjap-erjapkan mata saat melihat lelaki itu, seakan-akan menurut mereka dia tidak begitu tampan. Hanya Fang Xing yang merasa gembira saat melihat orang ini, dan tanpa sadar senyum pun muncul di wajahnya. Raja hantu kecil, orang ini konon adalah yang mulia ketiga langit merah besar, Kaisar Liu. Dia menerobos masuk ke laut kekacauan, tampaknya mencari. Para dewa Tianyuan di dekatnya semua gembira ketika mereka melihat pria ini, tetapi mereka tampaknya sedikit takut padanya. Mereka tidak berani mendekatinya untuk berbicara, dan menjaga jarak tertentu. Pendeta Tao Zuguan dari Feng Tiandao lah yang lebih berani. Dia maju dan berbisik di telinganya untuk memperkenalkannya. Akan tetapi, lelaki hantu itu jelas tidak bisa mendengarkan. Dia tidak peduli bagaimana rombongan orang dari alam abadi agung itu datang. Dia menatapnya langsung dengan sepasang mata aneh yang cerah dan tertawa aneh. Apakah kamu benar-benar putra Kaisar Langit Merah Besar? Panggilan. Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas panjang dan memejamkan matanya sedikit. Ketika dia membuka matanya lagi, dia tiba-tiba melangkah keluar dari perahu peri dan menamparkan pria itu di udara dengan telapak tangannya. Li Ying, berhenti bicara omong kosong dan terima dulu 3 kekuatan gaibku. Dengan suara wosh, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Kekuatan itu begitu dahsyat dan kekuatan abadi itu begitu luar biasa, bahkan di telinga para makhluk abadi yang menyaksikan pertarungan di sekitar, terdengar jelas suara angin kencang yang merobek. Kekuatan abadi yang terlihat dengan mata terbuka melesat bersama telapak tangan, dan setiap inci darinya bagaikan pedang atau pisau. Ia memiliki kekuatan untuk membelah bintang dan memotong bulan. Dalam sekejap, awan hitam menutupi kepala lelaki itu. Sial, apakah kamu lebih cemas daripada aku? Lelaki itu tentu saja adalah saudara angkat Fang Xing, anak hantu Xinjiang Selatan yang ketiga, Li Ying. Ia tidak pernah menyangka bahwa putra kaisar yang telah memasuki laut bergolak ini akan bersikap begitu cemas. Dia menyerangnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Melihat telapak tangannya benar-benar mengerikan, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap hantu dan menghilang tanpa jejak. Hanya terdengar suara ledakan yang keras. Meteorit sebesar gunung kecil yang dia jongkok tadi langsung diubah menjadi bubuk oleh telapak tangan itu. Dalam asap yang mengepul, dia menghilang sepenuhnya. Kau bahkan tahu namaku. Sepertinya kalian di alam abadi punya banyak informasi. Ketika Li Ying menghilang menjadi asap hantu, lingkungan di sekitar Fang Xing sudah diselimuti oleh energi hantu yang pekat. Di atas dan di bawah, di kiri dan kanan, di 8 tanah tandus dan 6 penjuru, tampak bayangan hantu yang berkelap-kelip. Suara garang Li Ying berasal dari energi hantu, seolah-olah terdengar dari segala arah pada saat yang sama, dan tidak mungkin untuk membedakan sumbernya. Sebaliknya, aura pembasmi dalam suara Li Ying malah menjadi semakin berat. Di akhir perkataannya, nadanya tiba-tiba naik 1 oktav, bagaikan teriakan hantu kalau begitu, hari ini juga, pangeran ini akan membasmi salah satu putra kaisar terlebih dahulu. Wow, hampir di saat yang bersamaan,
bayi jahat itu tiba-tiba muncul di atas kepala Fang Xing dan mencengkeramnya dengan cakarnya dengan ganas. Kekuatan telapak tangan itu menarik energi hantu di sekitarnya dan tiba-tiba berubah menjadi dua hantu yang mengerikan dan mencekam, berputar-putar untuk meraih Fang Xing. Fang Xing mengangkat kepalanya dengan cemas dan mengayunkan telapak tangannya untuk menyerang. Di bawah kekuatan telapak tangan yang kuat, kedua hantu itu benar-benar menghindar dengan cerdik, dan kemudian memanfaatkan situasi untuk melilit lengannya. Energi hantu yang mengerikan benar-benar mengalir ke dalam tubuhnya sepanjang meridian di lengannya, mencoba menyerang an dalamnya. Anak hantu ini benar-benar kuat. Menghadapi situasi berbahaya seperti itu, Fang Xing tidak terkejut atau marah, tetapi tertawa dalam hatinya asal-usulnya adalah bahwa ayahnya menciptakannya kembali menurut beberapa metode rahasia kuno yang menantang surga. Dia adalah Ibel yang terlahir alami, hantu yang paling jahat. Ketika dia berkultivasi, dia mengambil jalan yang paling jahat. Dalam hal bakat, saya khawatir dia lebih baik dari kita semua. Hanya saja asal-usulnya terlalu kuat dan terlalu jahat. Tidak banyak jalan yang cocok untuk dia kembangkan, dan dia tidak dapat memanfaatkan potensinya sampai dia mendapatkan metode rahasia jalan hantu kelaparan di kuil Buddha kuno. Sekarang tampaknya orang ini memang telah membuat beberapa kemajuan dalam kultivasinya. Saya khawatir makhluk abadi biasa tidak sebanding dengannya. Tapi apa batas kemampuannya saat ini? Biar aku, sebagai kakak tertua, mencobanya. Memikirkan hal ini, Fang Xing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tubuhnya bergetar hebat, darah di tubuhnya mengalir deras, memancarkan cahaya ungu. Tubuhnya aslinya berasal dari kaisar, darah kaisar abadi, mengandung kekuatan abadi yang mengerikan, yang sekarang dirangsang oleh Fang Xing. Kebencian yang ingin dipaksakan oleh bayi jahat itu padanya segera dihancurkannya, dan dua roh jahat yang melilit erat di lengannya dicabik-cabik oleh kekuatannya yang abadi. Kemudian Fang Xing yang baru saja terbebas, melesat ke angkasa dengan teknik tubuh bebas dan santai, lalu berbalik arah, meninggalkan bekas tinju seperti gunung. Dengan suara keras, tinju yang diresapi kekuatan dunia kesadaran itu menghantam dengan keras, dan tampak seperti sebuah lubang besar telah dilubangi di seluruh bidang bintang. Gedung pecinta buku. Ada sedikit trik, bocah hantu Liying, yang tadi berada di atas angin, juga ketakutan saat melihat Fang Xing begitu berani. Dia berbalik dan lari, menghindari pukulan Fang Xing. Kemudian dia menggunakan kekuatan gaibnya, merentangkan cakarnya yang menakutkan, dan menerkam langsung ke arah Fang Xing. Tampaknya seluruh tubuhnya menyatu dengan energi hantu yang memenuhi dunia. Kabut hantu melonjak, gelombang kejahatan melonjak, dan aura pembasmi menjerat Fang Xing dalam pertarungan ganas. Gunakan kemampuan terbaikmu untuk menunjukkannya padaku. Fang Xing juga tertawa terbahak-bahak, dan membuka ilmu bela diri dari sutra pemecah formasi. Dengan kekuatan besar, dia bertarung dengan Liying. Pada suatu ketika, pertempuran sengit terjadi di medan bintang. Pertarungan itu begitu sengit hingga hampir menyapu ratusan mil medan bintang. Para dewata yang menyaksikan pertarungan di sekitar pun mundur berkali-kali, bahkan sudah mundur ratusan mil jauhnya, karena takut terkena imbas dari pertarungan sengit mereka berdua. Lagi pula, saat mereka berdua sedang bertarung, tidak ada seorang pun yang berminat untuk bertarung satu sama lain. Mereka hanya menyaksikan dua tuan itu bertarung, dan semakin mereka menyaksikan, semakin takut pula mereka. Pada awalnya, berdasarkan aura dan kultivasi kedua orang ini, mereka mengira bahwa mereka hanyalah pertarungan antara makhluk abadi sejati dan mereka tidak jauh lebih baik dari diri mereka sendiri. Tetapi semakin lama mereka menonton perkelahian itu, semakin tidak nyaman mereka jadinya. Keterampilan seperti itu pasti sebanding dengan yang dimiliki makhluk abadi, bukan? Mereka berdua, yang satu terbungkus aura hantu, seram dan mengerikan, saat mereka menyerang, angin dingin bertiup kencang, hantu menjerit dan serigala melolong, seolah-olah dunia bawah telah kembali. Yang satu lagi adalah seorang jago bela diri, yang jejaknya tidak bisa diikuti. Setiap gerakannya sejalan dengan jalan yang agung. Dia memiliki kekuatan supranatural dan dapat menghancurkan langit berbintang dengan setiap gerakan yang dilakukannya. Yang satu menyeramkan, sedangkan yang satu lagi penuh kekerasan dan ganas. Sampai batas tertentu, mereka saling melengkapi dengan sempurna dan keduanya memiliki keterampilan yang mengerikan. Namun, setelah bertarung ratusan kali, Raja Hantu Kecil Xinjiang Selatan Li Ying jelas kehabisan mana. Itu seperti seseorang yang sangat terampil dalam seni bela diri tetapi tidak memiliki kekuatan fisik. Setelah bertarung cukup lama, dia akan mudah kehabisan tenaga. Lambat laun, ia mulai tertekan oleh gaya bertarung Fang Xing yang jujur dan ganas, yang membuatnya berteriak marah, dan serangannya bahkan lebih mengerikan. Otang pembawa sial, apa aku tidur dengan istrimu atau apa? Kenapa kau begitu kejam? Di dalam lingkaran pertempuran tempat energi hantu dan cahaya peri bertabrakan dan terjerat, raungan marah anak hantu Li Ying terdengar, dan dia sangat marah. Tidur dengan istriku. Aku juga tidur dengan adikmu.
Fang Xing tentu saja tidak ingin tertinggal, dan mengumpat dengan marah saat bertarung. Berani memarahi adikku, aku akan mencabik-cabikmu. Boneka hantu itu murka dan menerkamnya dengan ganas. Aku akan tidur bahkan jika aku mencabik-cabiknya. Fang Xing melayangkan dua pukulan dahsyat ke arah Li Ying, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Lalu dia buru-buru menyusulnya dan memukulnya terus-menerus. Wah, kamu akan memaksaku. Li Ying terkejut dan marah, matanya menyala-nyala, dan dia tampak penuh aura hantu. Aku hanya memaksamu untuk menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Fang Xing mengejarnya tanpa henti, mengumpulkan kekuatan sucinya dan dengan ganas menekan Li Ying. Tidak baik, ketika para makhluk abadi yang menyaksikan pertempuran di sekitar melihat ini, mereka semua terkejut dan berteriak. Suara mendesing, tetapi saat Fang Xing hendak menerjang ke arah Li Ying, tiba-tiba hatinya berubah. Tubuhnya yang cepat dan tak terlukiskan itu tiba-tiba berhenti dan dia berbalik seperti kilat. Dia mengangkat tangan kanannya, tetapi cahaya dingin melintas. Tiba-tiba, dia memegang tombak besi di tangannya. Ujung tombak itu bersinar dingin dan berjarak kurang dari 1 inci dari dahinya. Tembakan itu begitu dingin dan mengerikan, jika melambat sedikit saja, bahkan kepalanya akan hancur. Tetapi setelah Fang Xing memegang senjata dingin dan menakutkan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Kamu juga di sini. Berdirilah di samping dan saksikan pertarungannya. Jika kita teruskan, aku akan berubah. Pemilik tembakan yang sangat berbahaya ini adalah seorang pemuda pucat dengan hidung mancung, penuh semangat heroik, dan wajah seputih kertas. Dialah yang baru saja melepaskan tembakan tanpa bersuara, bahkan Fang Xing tidak menyadarinya saat dia datang ke tempat kejadian. Dan tembakan itu juga mengerikan dan sangat kejam. Jika Fang Xing tidak berlatih sutra induksi tertinggi dan kesadaran spiritualnya jauh lebih unggul daripada rekan-rekannya, dia secara alami akan merasakan krisis. Tembakan itu mungkin akan menembus kepalanya. Dia benar-benar ingin membasmi orang dengan satu gerakan. Namun laki-laki ini memang dingin dan tidak terduga saat bergerak, tetapi saat dia melihat tombak di telapak tangannya dipegang oleh Fang Xing, dia tidak mengubah ekspresinya, seolah-olah dia tidak memiliki emosi sama sekali. Dia tidak terburu-buru untuk mundur atau menyerang lagi. Sebaliknya, dia dengan tenang memerintahkan Li Ying di sampingnya. Kakak kedua, tangkap dia. Li Ying di sampingnya melompat dan berteriak dengan marah, tetapi dia tidak berniat maju untuk bertarung lagi, seolah-olah dia tidak ingin bertarung. Tian Yuan, Han Ying. Pria muda pucat itu berbicara dengan tenang dan menyebutkan namanya. Haha, aku tahu kamu Han Ying, sangat berbahaya. Fang Xing terkekeh dan hendak menggoda guk-guk bodoh itu, tetapi tiba-tiba dia melihat Han Ying tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengucapkan namanya, dia menggosokkan kedua telapak tangannya, dan tombak yang dipegang erat Fang Xing tiba-tiba berputar kencang. Tombak itu seperti seekor naga. Ketika Fang Xing memegangnya di tangannya, itu sudah berupa naga mati, tetapi dengan gerakan santai seperti itu, naga itu tiba-tiba hidup kembali dan bergegas menggigit dahi Fang Xing. Fang Xing terkejut, jadi dia tertawa dan melambaikan tangannya untuk mendorongnya. Memanggil. Han Ying memutar tombaknya dengan cepat, dan tubuhnya setengah berputar, dengan pangkal tombaknya mengenai pinggang Fang Xing lagi. Serangan yang kejam. Fang Xing terkekeh, merentangkan tangannya, dan bergegas mundur, mengetuk-ngetukkan kakinya di langit berbintang seperti riak di air. Siapa yang punya tombak? Pinjamkan padaku. Setelah menghindari serangan Han Ying, dia segera berteriak keras dan melambai ke arah perahu peri. Di atas perahu abadi, para bandit abadi tiba-tiba menyadari bahwa senjata yang mereka gunakan adalah semua jenis senjata. Setidaknya ada 80 orang yang menggunakan tombak. Mendengar ini, puluhan tombak dilemparkan, melintasi ratusan mil dan datang di depan Fang Xing. Fang Xing tidak menyangka sebanyak itu, malah tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya, dan cahaya abadi melesat mendekat. Puluhan tombak itu langsung dipasangnya di udara, mengambang dengan tenang. Kemudian dia dengan santai mengambil satu dan mengarahkannya ke Cao Ying dari kejauhan sambil berteriak, kau pakai tombak, kalau begitu aku juga pakai pistol. Han Ying sedikit terkejut saat melihat ini, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak sebaik aku. Sambil berbicara, dia mengayunkan tombaknya, berdiri di depannya, membentuk segel dengan tangan kirinya, dan menatap ke depan dengan dingin. Semua makhluk hidup memiliki roh, bangkitlah. Swoosh, swoosh, swoosh. Pada saat ini, tombak di telapak tangannya bersiul. Dan langsung berubah menjadi bayangan tombak di seluruh langit. Seperti 3.000 naga menari di bidang bintang, dan bayangannya yang tak terhitung jumlahnya muncul, juga 3.000, masing-masing sosok memegang bayangan tombak, dari segala arah, dengan berbagai lintasan, menggunakan berbagai seni bela diri, menusuk Fang Xing dengan cara yang luar biasa, hampir menghalangi posisi manapun yang dapat dihindari Fang Xing, dan tujuan akhir dari 3.000 bayangan tombak ini hanya satu, yaitu dahi Fang Xing. Ada yang aneh.
Fang Xing tahu bahwa Han Ying pernah memperoleh warisan jalur semua makhluk hidup di kuil Buddha kuno reinkarnasi. Saat itu, 6 jalur warisan diletakkan di depannya, termasuk jalur surga, jalur semua makhluk hidup, jalur asura, jalur hantu kelaparan, jalur neraka, dan jalur setan. Kala itu, wilayah kekuasaan mereka belum tinggi, dan mereka beranggapan bahwa warisan jalan semua makhluk hidup adalah yang terlemah di antara ke-6 jalan. Tetapi sekarang setelah wilayah mereka membaik, mereka semakin merasa bahwa mungkin warisan semua makhluk hidup adalah yang paling misterius, terutama apa yang telah dilakukan Han Ying sekarang. Tampaknya itu hanya ilusi biasa, tetapi entah mengapa, dia merasakan krisis misterius karenanya, dan pikirannya secara tidak sadar menjadi tegang. Gemerincing. Dia tiba-tiba memperlihatkan keterampilan tombaknya yang luar biasa, seolah-olah ingin mengganggu ketenangan langit, dan menggunakan kekuatan gaibnya untuk bergerak lurus ke arah hantu-hantu di langit. Tapi akan baik-baik saja kalau dia tidak bergerak. Begitu dia bergerak, Han Ying segera berubah. Matanya menjadi tajam, dan dia tiba-tiba melompat ke langit berbintang. Tubuhnya terentang seperti kun raksasa. Dia mengayunkan tombak di tangannya dan menusuk ke arah Fang Xing dengan sudut yang ganas dan licik. Dia benar-benar menemukan kelemahan Fang Xing dalam situasi yang hampir mustahil. Tombak itu seperti naga beracun, menggigit langsung dahi Fang Xing. Jadi begitu, hampir pada saat ini, Fang Xing memahami kekuatan sihir Han Ying dan sedikit terkejut. Kekuatan sihir yang ditunjukkan Han Ying saat ini persis sama dengan salah satu dari 3.000 sosok yang baru saja dia panggil, dan sosok itulah yang paling dapat mengancam Fang Xing setelah dia bergerak. Secara sederhana, kekuatan sihir Han Ying seolah telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk menghadapi semua reaksi Fang Xing. Kemudian, setelah Fang Xing bergerak atau memperlihatkan kekuatan sihirnya, di antara 3.000 cara untuk menghadapinya, selalu ada satu yang cocok untuknya, yakni dengan mencari dan langsung menyerang kelemahan Fang Xing. Ini sungguh tidak masuk akal. Fang Xing mengumpat dalam hati, lalu memutar tombaknya tajam, mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, dan mengepalkannya dengan kuat. Wow, saat dia mengangkat tangan kirinya, puluhan tombak yang terhenti tiba-tiba digerakkan olehnya, bersiul dan jatuh, dan berubah menjadi puluhan cahaya ilahi, yang menghalangi Han Ying di depannya dan menghalangi tombaknya yang ganas. Dia sendiri berguling seperti seekor naga. Tombak Han Ying dihadang oleh banyak bayangan tombak, dan berhasil menembus lapisan penghalang serta menusuknya. Jaraknya kurang dari 10 kaki dari dahi Fang Xing. Baginya dengan tingkat kultivasinya, itu sangatlah berbahaya. Sepertinya kamu belum menguasai kekuatan sihirmu. Fang Xing tertawa terbahak-bahak, dan menampilkan esensi seni bela diri tertinggi, menggerakkan kekuatan sucinya ke satu tempat, dan menekan seluruh bidang bintang. Dia sekarang tahu bahwa kekuatan sihir Han Ying sangat mengerikan sehingga dia tidak bisa melawannya secara jujur. Aku hanya bisa mengandalkan kekuatanku yang luar biasa untuk mengganggunya, lalu memaksanya agar tidak sempat menggunakan kekuatan sihirnya. Saya belum cukup baik, saya perlu berlatih. Han Ying mengetahui niatnya, tapi dia tetap tenang. Dia hanya memegang senjatanya secara horizontal dan berteriak semua makhluk hidup itu jahat, bangkitlah. Pada saat ini, tombak Fang Xing telah mengenai sasaran, dan angin kencang telah menarik meteorit dan batu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, bersiul seperti angin, dan menyerang Han Ying dengan cara yang luar biasa. Tetapi pada saat ini, Han Ying tiba-tiba mengangkat kepalanya, satu matanya dingin, mengandung rasa kekerasan yang tak terlukiskan, dan mata lainnya sedalam sumur kuno, sangat tenang. Kedua ekspresi yang sangat berbeda itu muncul di tubuhnya pada saat yang sama, membuat seluruh auranya menjadi sangat aneh, dan tombak itu menusuk dari kejauhan pada saat yang sama. Memanggil, bayangan senjata itu menyambar dari kegelapan, menghancurkan meteorit dan batu yang tak terhitung jumlahnya, dan menusuk dahi Fang Xing dengan ganas. Pada saat ini, Fang Xing mengira dirinya terpesona, karena dia benar-benar melihat sosok manusia muncul satu demi satu di belakang Han Ying. Setiap figur memiliki aura, ada yang tampak bijak, ada yang tampak gila, ada yang tampak rasional, dan ada yang tampak kuat. Setiap gambar tampaknya mengandung sifat semua makhluk hidup, dan ketika digabungkan bersama, mereka tampak seperti semua makhluk hidup. Itu hanya bayangan samar yang terlihat sekilas, dan tidak jelas, tetapi bagi pihak lain, itu memiliki efek yang sangat mengerikan. Tampaknya dia tidak hanya bertarung dengan Han Ying, melainkan juga bertarung dengan semua makhluk hidup, bertarung dengan semua makhluk hidup. Dari mana kedua junior ini mendapatkan warisan sebanyak ini? Pada saat ini, di atas perahu abadi, Lu Shou dan yang lainnya begitu gembira hingga janggut mereka berdiri. Mereka gembira, tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak khawatir tentang Fang Xing anak jelek tadi baik-baik saja. Dia berbeda dari yang lain. Asal-usulnya mengandung potensi jahat dan kuat. Namun, hal ini membuat pemuda dengan tombak itu tampak seperti orang biasa. Namun, dia luar biasa dalam hal-hal yang biasa saja.
Temperamennya sabar, tetapi mengandung keuletan yang tak terlukiskan, yang memungkinkannya mengendalikan kekuatan semua makhluk hidup tanpa merasa bingung. Terlalu menakutkan. Apa jadinya Tianyuan sekarang karena sekelompok anak muda ini? Bahkan Tuan Wen pun berbisik, jika kita tahu Tianyuan akan mengalami perubahan seperti itu, mengapa kita harus berdoa kepada Yang Abadi? Mereka semua adalah tokoh besar generasi tua Tianyuan. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan Li Ying dan Han Ying, mereka sangat terkejut. Bukan karena kekuatan kedua orang ini yang mengejutkan mereka, tetapi mereka melihat kemungkinan yang terlalu mengerikan pada diri mereka. Tidak buruk, tidak buruk. Bahkan Fang Xing pun terkejut dengan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Han Ying, tetapi kemudian dia menjadi sangat gembira. Dia mengayunkan tombaknya dengan kuat, menambah kekuatan kesadarannya, dan berlatih seni bela diri dalam Tai Sang Po Zen Sutra. Dia mengerahkan kekuatan abadi miliknya hingga ke titik ekstrim, memperlihatkan keganasan dan tiraninya sepenuhnya, dan menjatuhkannya ke kepala. Dia benar-benar ingin menghancurkan penampilan semua makhluk hidup sendirian. Guk-guk bodoh, ada banyak orang jenius di Tianyuan, aku sangat mengagumi mereka, kamu pasti termasuk dalam 3 besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan ini berbeda dari pertarungan antara Fang Xing dan Li Ying. Tidak seganas benturan antara energi hantu dengan kekuatan abadi, tetapi lebih merupakan konfrontasi kebenaran yang tak terlukiskan. Han Ying sendirian dengan pistol, dan ada sedikit kesan keinginan semua makhluk hidup dalam serangannya. Namun Fang Xing sendirian mengendalikan puluhan senjata dewa, seolah-olah dia sendirian, menantang semua makhluk hidup, dan semua makhluk hidup tidak terkalahkan. Fang Xing juga sangat ganas, yang membuat pertarungan mereka tampak sulit dibedakan sejak awal. Kecuali salah satu dari kedua belah pihak memiliki rencana cadangan, akan sulit untuk menentukan pemenangnya. Kemampuan Han Laoer telah meningkat selama periode ini. Saya khawatir jika dia terus meningkat, kita tidak akan menjadi lawannya. Ya, siapa sangka di antara kita semua, dia memiliki bakat yang paling biasa, tetapi sekarang kultivasinya meningkat paling cepat. Di tengah-tengah pertempuran yang dahsyat itu, dari kedalaman laut yang bergolak, 2 orang wanita terbang perlahan mendekat, satu berwarna merah dan satu berwarna kuning muda, dan datang dengan tenang ke dekat situ, memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Orang-orang ini semua ada di sini. Saat mereka bertarung, Fang Xing juga memperhatikan 2 sosok, satu merah dan satu kuning muda, yang muncul di luar arena pada suatu saat. Dia menjadi lebih bersemangat, dan tiba-tiba berpikir bahwa orang-orang ini tampaknya telah memperoleh banyak keberuntungan setelah melangkah ke jembatan Tongxian dan memasuki jalan Tao kuno. Hanya setelah beberapa dekade tidak melihatnya, budidaya mereka telah meningkat pesat. Mereka tidak dapat tidak menerima berkat yang serupa dengan yang diterima makhluk abadi, dan bahkan memperoleh warisan yang paling berharga. Sekarang, dilihat dari Li Guiwa dan Han Yanba saja, kekuatan mereka sungguh mengerikan. Belum lagi di Tianyuan, bahkan di generasi muda alam abadi agung, mereka tidak dianggap lemah. Dan kedua wanita ini sudah kuat di Tianyuan, dan saya bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Tepat saat sebuah ide berani muncul di benaknya, wanita berbaju merah tengah berbicara kepada wanita berbaju kuning muda. Dia menyaksikan pertarungan sengit antara Han Ying dan pria yang dikenal sebagai Kaisar Langit Merah Agung, dan alisnya berkerut erat. Entahlah dari mana orang ini berasal, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Meskipun Han Laoer mengalami kemajuan pesat, jalan segala makhluk hidupnya belum dikultivasikan secara ekstrim. Dia bukan tandingannya. Wanita berbaju kuning pucat itu berkata, bukankah dia memperkenalkan dirinya sebagai putra Kaisar Langit Merah Agung? Wanita berbaju merah itu sedikit mengernyit dan berkata, putra Kaisar. Aku khawatir dia masih jauh dari itu. Tokoh-tokoh tingkat putra Kaisar di dunia peri jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi Han Laoer. Dia seperti saudaraku yang tidak berguna, dengan kultivasi yang tidak memadai. Kecuali para leluhur itu bersedia memberinya nama abadi tingkat tertinggi, jika tidak, mereka berdua tidak akan menjadi lawan dari tokoh-tokoh tingkat putra Kaisar itu bahkan jika mereka berlatih selama 100 atau 80 tahun lagi. Apakah kamu masih ingat Raja Matahari Berapi-api yang hampir memukulmu sampai mati setahun yang lalu? Aku telah mengetahui dengan jelas bahwa bahkan orang jenius semacam itu dikatakan berada di bawah putra Kaisar Langit Merah Besar, Kaisar Si. Meskipun kekuatan orang ini tidak buruk, dia lebih dari satu alam lebih rendah dari Raja Matahari Berapi-api. Haha, dia jelas bukan putra Kaisar Langit Merah Besar yang sebenarnya. Kurasa dia paling banter hanya peri dari keluarga besar. Mendengar kata-kata Raja Matahari Berapi-api, alis wanita berbaju kuning itu langsung terangkat, dia terbatuk beberapa kali dengan keras, mulutnya merah, dan dia berkata dengan penuh kebencian, aku benci orang-orang tua itu tidak menganggap kita tinggi dan tidak mau memberi kita gelar sebagai makhluk abadi kelas rendah, kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa kalah darinya? Kamu belum pulih.
Titik titik titik. Wanita berpakaian merah itu mengerutkan kening dan meliriknya, lalu menghela napas dan berkata, Raja Matahari berapi-api telah mengambil energi aslimu saat itu. Aku benar-benar tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkannya. Kau seharusnya tidak terus berpikir untuk membalas dendam padanya. Kurasa kultivasi Raja Matahari berapi-api benar-benar mengerikan. Kurasa di pihak kita, kecuali orang cabul dari Istana Fuyao itu bergerak lagi, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Dengan kemampuan kita saat ini, bahkan jika kita mengumpulkan kemampuan kita masih belum cukup untuk membasmi Raja Matahari berapi-api sendirian, dan kita tidak bisa membalas dendam padamu. Belum tentu. Wanita berbaju kuning pucat itu berkata dengan marah, jika kita tidak kehilangan satu orang, kita mungkin tidak akan bisa membasmi Raja Matahari berapi-api. Sehat. Wanita berbaju merah itu pun agak sedih ketika mendengar hal ini. Setelah beberapa lama, dia berbisik, ya, tapi kita masih kehilangan satu orang. Setelah hening sejenak, dia menghela napas panjang dan berkata, jangan pikirkan hal-hal ini lagi. Kami sudah mencari Tian Yuan, tetapi tidak ada berita tentangnya. Kami juga telah mengirim orang untuk mencarinya di alam abadi agung, tetapi masih belum ada berita. Lagi pula, dia tidak mengambil jalan abadi yang sama seperti yang kami ambil saat dia menerobos langit. Dikatakan bahwa dia mengambil jalan abadi yang sangat berbahaya dari klan naga. Siapa yang bisa menebak nasibnya? Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, mari kita hadapi situasi saat ini terlebih dahulu. Ada pergerakan yang tidak biasa di pasukan abadi. Bukan hanya orang yang mengaku sebagai putra kaisar ini yang menyerang kita, tetapi juga ada sekelompok prajurit abadi di posisi Sun Tenggara yang siap bergerak. Saya menduga mereka akan melakukan gerakan besar. Mari kita kalahkan orang ini terlebih dahulu, jika tidak, semakin lama malam ini, semakin banyak masalah yang akan kita hadapi. Jika kita kehilangan nyawa di sini, itu akan menjadi kerugian besar. Baiklah, siapa yang akan mengambil tindakan? Wanita berbaju kuning muda itu pun tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah kaisar berbaju besi hitam yang tengah bertarung dengan gagah berani di medan perang. Haha, nggak seru kalau dua orang bertengkar. Kenapa kalian tidak bersatu saja? Tetapi pada saat ini, Fang Xing telah mengambil keputusan. Setelah menangkis tembakan tikaman Han Ying, dia bergoyang dan mundur puluhan kaki. Lalu matanya berubah dan dia membuat segel. Dengan suara mendesing, tercium bau darah di padang bintang. Angin dingin bertiup, membuat para abadi mustahil membuka mata mereka. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba memiliki pedang berkepala hantu di tangannya, dengan cahaya yang menyilaukan pikiran orang-orang. Kekuatan supranaturalnya juga meningkat pada saat ini, dan seluruh orangnya tampaknya telah berubah. Kembalikan padamu. Fang Xing memutuskan untuk tidak menahan diri dan benar-benar melepaskannya serta melakukan pertarungan besar. Dia menepukkan tangannya ke langit berbintang, dan puluhan tombak ajaib segera terbang kembali ke perahu abadi seperti naga beracun dan kembali ke tangan para prajurit dan jenderal abadi itu. Kemudian dia tertawa keras, mengayunkan pedang berkepala hantu di tangannya, dan menebas Han Ying dengan ganas. Cahaya pedang yang menakutkan, setengah hitam dan setengah putih, turun langsung di antara hamparan bintang. Kakak kedua, hati-hati. Ketika Raja Hantu Kecil Li Ying melihat pemandangan ini, dia terkejut dan berteriak. Bahkan Han Ying yang hendak mengangkat senjatanya pun tak kuasa menahan keterkejutannya. Menyadari kekuatan pisau itu, sosoknya melesat dalam sekejap, dan berubah menjadi bayangan-bayangan terang yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pisau yang mengerikan itu menebas bayang-bayang, kemudian bayang-bayang itu menyatu dan sosoknya muncul lagi. Dia tidak terluka, tetapi wajahnya menjadi lebih pucat. Jelas agak sulit baginya untuk menghindari pisau tadi, tetapi menghadapi lawan yang begitu menakutkan, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menggertakkan giginya dan menggenggam tombak di tangannya, dan benar-benar ingin menyerbu lagi. Kaulah yang seharusnya berhati-hati. Namun, Fang Xing tidak bertarung dengannya lagi saat ini. Atau, dia tidak bermaksud bertarung dengannya sendirian. Dia mencibir, melesat ke angkasa, dan membuat gerakan aneh di udara. Dia sudah berada di atas Li Ying yang khawatir. Ia menebas dengan suara dentuman keras, lalu tanpa melihat hasilnya, ia melangkah beberapa langkah di medan bintang dan melompat miring di atas wanita berbaju merah dan wanita berbaju kuning muda. Dia mengayunkan pedang berkepala hantunya, dan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terzalimi tampak muncul di pedang itu, menyerbu ke arah dua gadis itu. Dia baru saja bertarung melawan Han Ying seorang diri, tetapi sekarang dia telah habis-habisan dan menyeret ketiga orang lainnya ke dalamnya. Berani sekali. Wanita berbaju merah dan wanita berbaju kuning muda tentu saja adalah teman lama Fang Xing, Li Hongyi dan Wang Qiong. Kedua gadis itu awalnya menimbang-nimbang siapa yang harus mengambil tindakan untuk menekan orang gila yang telah menerobos ke dalam laut yang bergolak itu,
tetapi mereka tidak menyangka dia begitu ganas hingga benar-benar mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Sambil mencibir, mereka pun serentak bertindak untuk meredam kekuatan dahsyat itu. Akan tetapi, jumlah mereka hanya 2 orang, yang satu mengangkat roda ganda berwarna hijau dan merah, lalu memutarnya di udara. Kedua senjata ajaib itu sebenarnya memiliki bayangan virtual masing-masing, dan sudah jelas bahwa dia sendiri yang mengendalikannya, tetapi dua kekuatan yang sama sekali berbeda muncul, seperti dua sisi sura, yang satu suci dan mulia, yang lain kejam dan mengerikan. Mereka saling bertabrakan ke kiri dan kanan, dan terjerat di udara, menghancurkan semua jiwa dan hantu yang dizalimi yang mendekat. Kemudian dia terus menyerang, dan benar-benar mengendalikan roda ganda secara langsung, menyerbu ke arah langit, menghancurkan dan memukul dengan roda ganda hijau dan merah, dan menyerang dengan kuat. Reaksi Li Hongyi bahkan lebih sederhana. Dia mengernyit sebentar, lalu mengetuk pelan jari-jarinya yang ramping, yang kemudian berubah menjadi tanda teratai. Pada saat ini, temperamennya berubah drastis, dan mahkota tak terlihat muncul di kepalanya, membuatnya tampak galak dan menakutkan, seperti penguasa neraka. Aura di tubuhnya sebenarnya memiliki efek penghambatan alami terhadap roh-roh yang dizalimi. Mereka bahkan tidak berani mendekatinya dan terlempar kembali. Satu persatu, mereka tenggelam ke dalam lautan darah di bawah kaki Fang Xing seperti guk-guk liar, seperti hantu kecil yang melihat Raja Neraka. Lupakan saja aturan dunia bawah, basmi dia. Raja hantu kecil Li Ying berteriak, mengendalikan energi hantu yang menakutkan dan bergegas memasuki lingkaran pertempuran. Pada saat ini, dia sudah dalam situasi 3 lawan 1 dengan Han Ying dan Wang Qiong. Li Hongyi mengerutkan kening, mempertimbangkan apakah akan bergabung dalam lingkaran pertempuran, tetapi tiba-tiba dia melihat cahaya keemasan yang menyilaukan di sampingnya. Ternyata itu adalah seekor burung gagak besar yang terbang terburu-buru. Dia berkata dengan cemas, orang-orang di sana sangat kuat. Sebenarnya ada Dewa Ibel dan orang gila itu. Aku melihat dari kejauhan dan mundur. Kita harus berhati-hati agar mereka tidak menyerang sarang kita. Saat dia berbicara, dia berbalik dan melihat Fang Xing yang sedang bertarung dengan sengit di lapangan, dan segera berseru, "Hah!" Ketika Fang Xing melihat burung gagak emas besar datang, dia tertawa dan memaksa Li Ying dan 3 orang lainnya mundur dengan satu pukulan. Dia mengeluarkan segenggam bulu emas dari dadanya dan melemparkannya ke udara, sambil berkata sambil tersenyum, "Dasar gagak pencuri, apakah kau masih ingat putra kaisar ini? Apakah pantatmu dingin? Wah, itu benar-benar kamu." Melihat kejadian ini, gagak emas agung langsung murka dan bergegas menghampiri tanpa berkata apa-apa. "Wah, hari ini akhirnya kau jatuh ke tangan Tuan Jin." Sambil berbicara dia berteriak, "Orang ini memang putra kaisar sebelum Daci Tian." "Haha, kerja bagus." Fang Xing tertawa terbahak-bahak, mengayunkan pedangnya dan menebasnya, melilitkannya dalam lingkaran pertempuran. Apakah dia benar-benar putra kaisar? Setelah mendengar ini, Li Hongyi juga sedikit tertegun dan tatapannya berubah dingin. Jika dia adalah putra kaisar, maka mempertahankannya akan sangat berguna. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi. Lagi pula, semua orang sudah mengambil tindakan. Daripada berkata apa-apa lagi, lebih baik kita bersatu padu untuk menundukkan orang ini terlebih dahulu. Lagi pula, waktu tidak dapat ditunda lebih lama lagi. Terlebih lagi, meskipun putra kaisar Daci Tian 1000 tahun yang lalu ini memiliki perbedaan tertentu dengan putra kaisar yang dikenalnya, kemampuannya memang luar biasa kuat, membuatnya ingin mencobanya. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, dia mendesah, mengambil langkah maju yang goyang, dan mengetuk udara. Suaranya samar-samar, seolah berasal dari dunia bawah. Gerbang neraka terbuka, dan ribuan hantu melahap para dewa. Wow, di padang bintang, sebuah pintu besar tiba-tiba muncul entah dari mana, dan terbuka dengan keras. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Bagus, bagus, bagus. Dikepung oleh kelima orang ini akan menjadi sakit kepala bagi siapapun yang levelnya di bawah Golden Immortal. Namun, Fang Xing menjadi bersemangat. Dia begitu gembira hingga dia menjadi lebih ganas lagi saat menyerang. Kekuatannya yang dahsyat dan abadi menyebar. Dia bertarung 1 lawan 5. Bukan saja dia tidak bisa menahan diri, dia malah menjadi semakin kasar. Pedang berkepala hantu itu hampir menyatu dengannya, menebas dan meledakkan sebagian bidang bintang. Bahkan kelima orang yang mengepungnya pun diam-diam ketakutan seberapa besar dendam kita terhadap orang ini. Mengapa dia ingin melawan kita sampai mati? Namun yang ada di pikiran Fang Xing saat ini adalah kita sudah puluhan tahun tidak bertemu, bagaimana mungkin tidak ada hadiah yang bagus? Menjalin persahabatan lewat seni bela diri sama baiknya dengan minum alkohol yang kuat. Itu sudah terjadi. Tepat ketika Fang Xing bertemu dengan sekelompok teman lama melalui seni bela diri untuk menguji kekuatan mereka saat ini,
di area lain Laut Turbulen, beberapa orang berdiri dengan tenang di Laut Turbulen, di sebuah danau besar yang secara aneh ada di dalam medan bintang. Awalnya ini adalah sebuah danau besar yang ada di sebuah benua tertentu, namun kini danau ini hancur karena runtuhnya benua tersebut. Namun, karena lingkungan aneh dari ladang bintang ini, ia sebenarnya telah terpelihara, seperti mutiara besar yang ada di ladang bintang ini, kemegahannya tak terlukiskan. Sekelompok orang itu semua duduk bersila dengan tenang di danau, selalu memperhatikan situasi pertempuran di laut yang bergolak. Di antara mereka ada seorang wanita yang terbungkus jubah putih, kurus kering seperti tikus, hanya setengah ukuran orang biasa. Pada saat ini, dia sedang membentangkan lukisan tinta di pangkuannya, dan pada lukisan itu, ada gumpalan tinta yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, menggambarkan satu adegan pertempuran sengit demi pertempuran sengit. Meskipun mereka tidak dapat mendengar suaranya, atau bahkan melihat proses lengkapnya, mereka dapat menebak secara kasar apa yang terjadi di dalam melalui lukisan tinta tersebut. Untuk laut berbatu yang diselimuti cahaya misterius, ini benar-benar harta karun yang langka. Haha, semuanya sesuai dengan yang diharapkan Yang Mulia Kaisar Shi. Kaisar Liu tidak hanya terpancing, tetapi juga memulai pertempuran sengit dengan pemberontak Tianyuan. Haha, kami lega. Kami pikir akan ada pertempuran sengit, tetapi tampaknya kami hanya perlu membereskan kekacauan ini. Orang yang berbicara adalah seorang pria yang sedang bermain dengan kipas bergambar pemandangan di tangannya. Dia mempunyai gigi putih dan bibir merah, dan tampak sangat tampan, tetapi matanya biru dengan pupil vertikal, yang membuat wajah tampannya tampak aneh. Ketika matanya menatap seseorang, orang tersebut merasa tidak nyaman, seolah-olah sedang ditatap oleh seekor ular dari jarak yang sangat dekat. Jangan khawatir, duduk di sebelahnya adalah seorang wanita mengenakan gaun kasa putih bersih. Dia memiliki wajah cantik tetapi tidak berekspresi, sedingin es. Dia berkata dengan muram, Yang Mulia Kaisar Shi menginginkan lebih dari sekadar pisau. Dia juga berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan semua pemberontak Tianyuan di laut bergolak. Lagi pula, setelah pencuri itu melarikan diri dari bintang gigi hantu terakhir kali, reputasi Yang Mulia Kaisar Shi di antara aliansi abadi menjadi agak buruk. Itulah sebabnya Yang Mulia Kaisar Shi membuat rencana ini, dengan harapan dapat membasmi dua burung dengan satu batu. Hanya kalian, titik. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, sebuah suara jahat terdengar. Itu Nikuang-yi yang mengenakan kain karung. Dia menyela dan berjalan melewati orang-orang itu dengan ekspresi mengejek di wajahnya, matanya penuh dengan penghinaan. Haha, 7 putra langit merah besar, kalian berani menyebut nama ini, dan kalian berani memasukkan peri King Luo ke dalamnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang telah kalian lakukan selama bertahun-tahun ini yang layak disebut, musuh kuat apa yang telah kalian kalahkan, dan beraninya kalian mengatakan bahwa kalian telah membasmi dua burung dengan satu batu. Kau, Nikuang-yi, jangan pikir kami takut padamu. Pria bermata ular itu menjadi murka saat mendengar ini, dan berteriak pada Nikuang dengan suara dingin. Jika kamu tidak takut padaku, mengapa kamu tidak menggunakan kipas besimu untuk memotong leherku? Nikuang tertawa muram, dan ejekan di matanya menjadi semakin intens. Nikuang-yi, kamu, pria bermata ular dan orang-orang di sekitarnya semuanya dipenuhi amarah, dan mereka semua memandang Nikuang-yi dengan penuh rasa tidak suka. Namun, seperti yang dikatakan Nikuang-yi, tidak peduli seberapa marahnya mereka, tidak ada yang berani menyerang orang gila ini. 6 orang termasuk si manusia bermata ular adalah yang terbaik di antara anak-anak keluarga besar yang saat ini sedang berlatih di pasukan abadi. Bukan hanya kultivasi pribadi mereka yang sangat tinggi, masing-masing dari mereka berada di alam Tai, dan latar belakang mereka bahkan lebih mengerikan. Di belakang mereka masing-masing, ada leluhur di alam Daluo. Sampai batas tertentu, dapat dikatakan bahwa jika mereka ditambahkan bersama-sama, bahkan Kaisar Shi harus mengalah kepada mereka. Keenam orang ini, ditambah peri King Luo, bahkan memiliki nama di langit merah besar, dan disebut 7 putra langit merah besar. Namun, meskipun mereka memiliki basis kultivasi yang tinggi dan pendukung yang kuat, mereka diprovokasi oleh Nikuang satu persatu, dan tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Bukannya mereka benar-benar takut padanya, tetapi mereka semua tahu bahwa dia orang gila, jadi mereka tidak ingin memprovokasi dia. Hehehe, sekumpulan sampah. Melihat mereka semua sangat marah tetapi tidak berani menyinggung perasaannya, Nikuang-yi merasa semakin bangga. Namun pada saat ini, satu-satunya orang yang tidak berbicara di ruangan itu berbicara dengan lembut. Nikuang-yi, diamlah. Lelaki itu adalah seorang pemuda berjubah putih, penampilannya agak kekanak-kanakan, seolah-olah usianya baru 14 atau 15 tahun, seperti remaja, tetapi sorot matanya seolah mengandung makna tahun-tahun yang tak berujung, dan di pelipisnya banyak uban. Jubah tebal melilit tubuh kurusnya, membuatnya tampak lemah. Dia adalah orang yang paling tidak mencolok di antara sekelompok orang. Dia bisa saja mengganti pakaiannya dan menjadi seorang pelayan.
Tetapi saat dia berbicara, semua orang terdiam. Bahkan Nikuangi yang memasang ekspresi provokatif di wajahnya, benar-benar menutup mulutnya saat ini. Bahkan ada sedikit kewaspadaan di matanya, dan bola matanya berputar-putar menatap pria itu. Ketakutan yang mendalam ini muncul di mata orang gila, sungguh aneh. Saudara Liang, apakah Anda punya saran? Wanita acuh tak acuh yang berbicara sebelumnya juga membungkuk hormat dan berbicara dengan suara rendah saat ini. Adapun yang lain, tidak seorang pun yang berani berbicara pada saat ini, dan mereka semua mendengarkannya dengan tenang. Lagi pula, pria ini adalah pemimpin dari 7 putra langit merah besar yang legendaris, seorang pemimpin di antara keluarga-keluarga besar dari garis keturunan langit merah besar, yang peringkatnya di atas King Luo, dan peringkat kedua di antara generasi master muda, Raja Liang. Beberapa orang bahkan berkata secara rahasia, jika Kaisar Si bukan putra Kaisar, Raja Liang pasti sudah dengan sengaja menyerahkan kekuasaan kepadanya, dan gelar penguasa nomor 1 di garis keturunan Langit Merah Agung pasti sudah jatuh padanya. Karena dia menjadi terkenal 1000 tahun lalu, ketika Raja-Raja Abadi masih ada. Alasan mengapa ia dijuluki Raja Matahari Berapi-api adalah karena terlalu banyak orang yang mengira ia akan menjadi Raja Abadi di masa depan, jadi mereka memanggilnya Raja Abadi Kecil. Oleh karena itu, nama Tao aslinya adalah Liangzi, sehingga ia mendapat gelar Raja Matahari Berapi-api, hingga sekarang. Nikuangi memang gila, namun tidak bodoh. Dia berani memprovokasi orang-orang biasa dari keluarga bangsawan, tetapi tidak mau memprovokasi Raja Liang. Hal ini sangat penting bagi kami. Raja Liang berbicara setelah beberapa lama. Dia batuk beberapa kali saat berbicara, dan tampak sangat lemah. Dia merenung dan berkata, semua orang sekarang sedang menunggu, jadi mengapa repot-repot berdebat? Yang Mulia Kaisar Si sangat menghargai pertempuran ini. Dia adalah orang yang tidak suka membasmi, jadi ketika pembasmian dibutuhkan, dia berharap dapat mencapai efeknya sekaligus. Jadi dia menggunakan gadis kecil itu sebagai umpan untuk memikat Yang Mulia Kaisar Liu, dan kemudian menggunakan Yang Mulia Kaisar Liu sebagai umpan untuk memikat para pemberontak di laut bergolak agar datang, siap untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Ketika mengatakan hal ini, dia berhenti sebentar, tetapi ada satu hal yang tidak dikatakannya. Menurutnya, Yang Mulia Kaisar Si bukan saja telah membasmi 2 burung dengan 1 batu, tetapi mereka pun merupakan umpan, yang siap untuk memancing keluar seorang ahli sejati dari pihak Tianyuan, dan kemudian Yang Mulia Kaisar Si akan secara pribadi mengambil tindakan untuk membasminya. Hanya dengan cara inilah dia layak memperoleh kemuliaan dan jasa yang menyertai statusnya sebagai putra Kaisar. Tentu saja dia bisa melihat hal-hal ini, tapi dia tidak akan mengatakannya. Jadi, bagi kita, saat terbaik bukanlah saat mereka berdua terluka, tetapi saat mereka sudah paling lengkap. Haha, aku pernah bertarung dengan pemberontak Tianyuan di daerah ini sebelumnya. Tidak banyak yang mampu di antara mereka. Mereka yang hampir tidak layak disebut, termasuk pencuri Golden Crow itu, hanya 5 atau 6. Meskipun kultivasi Yang Mulia di Liu jauh lebih lemah daripada 1000 tahun yang lalu, jika kelompok pemberontak ini benar-benar ingin menjatuhkan Yang Mulia di Liu, aku khawatir setidaknya 5 dari mereka harus menyerang bersama. Jadi, kita hanya perlu menunggu. Lingkungan sekitarnya tenang, dan bahkan Nikuangi tidak mengganggunya. Raja Liang terbatuk pelan sebelum melanjutkan, tunggu sampai mereka berlima bergerak, atau telah digiring pergi oleh Yang Mulia Kaisar Liu. Saya pribadi akan bergegas membersihkan kekacauan ini dan membawa kembali pisau yang dibutuhkan Yang Mulia Kaisar Si dan kepala para pemberontak Tianyuan. Dan Anda, sementara para pemberontak Tianyuan tidak memiliki pemimpin, pimpin 2000 prajurit abadi ini untuk memadamkan pemberontakan di Liu Hai dan merebut kembali wilayah ini. Yang Mulia Kaisar Si telah berada di medan perang di luar wilayah ini selama beberapa waktu, dan tidak dapat diterima jika dia tidak memberikan kontribusi yang layak. Ya, Saudara Liang. Setelah mendengarkan instruksi Raja Liang dengan tenang, semua orang setuju dengan patuh. Oh, Raja Liang berhenti berbicara dan menutup matanya untuk beristirahat. Tampaknya berbicara beberapa saat membuatnya merasa sangat lelah. Keadaan di sekitarnya pun mulai sunyi, kecuali wanita berjubah putih yang tengah diam memperhatikan lukisan tinta di tangannya. Dia telah mengamatinya untuk waktu yang lama, dan akhirnya ketika suasana di ruangan itu terasa sedikit canggung, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Semua orang ada di sini. Mendengar perkataannya, semua orang terkejut dan menoleh bersamaan. Namun, wanita itu telah mengeluarkan lukisan tinta. Hanya dengan beberapa goresan, ia membuat sketsa adegan pertempuran di antara para pahlawan. Dalam lukisan itu, tampak satu tokoh tampan tengah bertarung melawan 5 orang lainnya, masing-masing menggunakan kekuatan magisnya sendiri. Pertarungan itu sangat sengit dan sulit menentukan siapa yang akan menang. Namun, hasilnya lebih baik dari yang mereka harapkan. Semua penguasa di lautan yang bergolak itu terpikat oleh arus kaisar, bahkan ada yang mulai bertarung secara langsung.
Kalian pimpin para prajurit abadi. Raja Liang juga membuka matanya, melirik lukisan tinta, lalu berkata dengan lembut, aku akan menaklukkan mereka. Ya, tidak ada seorang pun yang berani membantah dan semuanya mengangguk setuju. Namun pada saat ini, Nikuangi tiba-tiba tertawa dingin, aku juga akan pergi. Raja Liang perlahan menoleh dan meliriknya, wajahnya tanpa kegembiraan atau kemarahan, dan berkata dengan tenang, saya cukup. Aku tahu kamu cukup. Nikuangi mencibir dan berkata dengan nada sinis, tapi apakah kamu berani membiarkan dirimu dikenal sebagai seseorang yang membasmi putra kaisar? Basmi putra kaisar. Meskipun semua orang memiliki pemikiran ini dalam benak mereka, ketika Nikuang mengatakannya di depan umum, para dewa benar-benar terkejut sesaat, dan tidak ada seorang pun yang berbicara untuk waktu yang lama. Baiklah, kalau begitu ikutlah. Setelah terdiam beberapa saat, Raja Liang tiba-tiba menjawab dengan lembut. Kelima orang ini benar-benar kuat. Mereka benar-benar tidak bisa diremehkan. Di tengah kekacauan itu, Fang Xing bertarung 1 lawan 5, tetapi dia menjadi semakin takut seiring berjalannya pertempuran, dan dia merasakan banyak emosi di dalam hatinya. Sekarang mereka bersatu kembali setelah lama berpisah, dan mereka semua adalah teman baik yang tidak pernah bertemu selama puluhan tahun. Fang Xing juga sengaja ingin menguji kemampuan mereka, tetapi dia merasa jika menguji satu orang saja tidak cukup, maka dia hanya membawa mereka berlima ke dalam lingkaran pertempuran, dan dia tidak menahan diri sama sekali. Kekuatan dunia kesadaran, metode rahasia membasmi makhluk abadi, pedang kepala hantu, semua jenis keterampilan tersembunyi dan kekuatan harta abadi diaktifkan. Dapat dikatakan, pertempuran sengit pun terjadi. Sejujurnya, sekarang bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa kuat yang dimilikinya. Setidaknya dia tidak menganggap serius makhluk abadi biasa. Bahkan Dewa Tai biasa pun, dia yakin bisa membasmi mereka, dan dia bahkan merasa tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membasmi mereka. Tetapi sekarang, dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, melawan 1 lawan 5, tanpa henti, tetapi kelima orang ini ternyata berhasil bertahan, menggunakan segala macam cara jahat, dan bahkan mencoba menekannya, dan beberapa kali berhasil mengalahkannya dengan tipis. Jika aku kalah dari mereka dan identitasku diketahui mereka, bukankah itu akan sangat memalukan? Fang Xing berpikir dalam hati, lalu tiba-tiba dia menyerang lebih ganas. Sosoknya tampak melayang di hamparan bintang, terbang maju mundur bak bayangan peri di tengah gelombang energi. Karena gerakan tubuhnya terlalu cepat, seolah-olah ia terbelah menjadi 5. Sosoknya berputar seperti bunga teratai, dan sinar cahaya menyilaukan seperti matahari yang terik muncul di atas kepalanya. Di bawah kakinya, lautan darah muncul. Dia menyerang kelima teman lamanya itu secara bersamaan, dengan kekuatan yang amat mengerikan. Kultivasimu jelas tidak tinggi, dan kamu belum menggunakan kekuatan sihir yang kuat, jadi mengapa kamu begitu sulit dihadapi saat mulai bertarung? Di antara kelima orang itu, Li Hongyi mengerutkan kening dan berteriak dengan suara rendah, lalu melambaikan lengan bajunya yang merah panjang, menggulung gelombang hantu yang suram, yang berguling ke arah Fang Xing dengan kuat. Dengan hantaman cahaya pisau, gelombang hantu itu terbelah dua dan terus bergulir ke arahnya. Li Hongyi juga melompat maju, melambaikan lengan panjangnya. Titik titik titik. Titik titik titik. Hei, kalau kami berlima tidak bisa mengalahkanmu hari ini, bukankah itu akan menjadi aib bagi kami? Burung gagak emas besar itu terbang cepat, lalu mengepakkan sayapnya. Dalam sekejap, 4 atau 5 meteorit terlempar ke arah Fang Xing. Saat mereka terbang, simbol-simbol menakjubkan muncul pada 4 atau 5 meteorit, dan kemudian mereka meledak menjadi cahaya dan api yang menakjubkan. Mereka seperti 4 atau 5 bola api besar, menutupi langit dan bumi, dan menghantam Fang Xing, dan bertabrakan dengan cahaya pisau. Li Ying dan Han Ying, satu di depan dan satu di belakang, menghindari cahaya pedang dan tombak hantu yang dilemparkan ke arah mereka. Wang Qiong tidak menghindar atau menghindar. Kedua rodanya bertabrakan satu sama lain, dan cahaya suci yang tak berujung berubah menjadi tornado yang menyapu Fang Xing ke kiri dan kanan. Pada titik ini, mereka berlima tampak tidak yakin dan sedikit cemas. Fang Xing tidak tahu bahwa sementara dia merasakan kemajuan mengerikan dari kultivasi kelima sahabat lamanya, mereka berlima juga sangat terkejut padanya di dalam hati mereka. Di mata mereka, Putra Langit Merah Agung yang hidup 1000 tahun lalu ini benar-benar menakutkan. Kultivasinya tampaknya tidak setinggi Tai Supreme Immortal, dan dia tidak memperlihatkan kekuatan sihir aneh apapun, tetapi dia begitu kuat dan sakti sehingga tidak seorang pun dapat menghentikannya. Dalam hal kekuatan supranatural, dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan perubahan jahat Raja Hantu Kecil Li Ying. Dalam hal keberanian, dia tidak sebaik Li Hongyi yang menguasai dunia dalam genggamannya. Dalam hal momentum, Big Golden Crow meraung maju mundur, meledakkan bintang-bintang, dan jauh lebih kuat daripadanya. Dalam hal keberanian, Wang Qiong, yang mengendalikan roda hijau dan merah,
bertarung dan membasmi dengan sekuat tenaga, bahkan lebih menarik perhatian daripadanya. Bahkan dalam hal seni bela diri, dia tampaknya tidak sebaik ilmu tombak Han Ying yang menggabungkan kekerasan dan kelembutan. Tetapi orang inilah yang berjuang sendirian melawan 5 orang dan tetap tak terkalahkan di bawah pengepungan mereka berlima. Pada saat ini, dia bahkan belum memperlihatkan kekuatan sihir yang berarti. Kadang-kadang, ia menggunakan gerakan dengan santai dan tanpa jejak. Adapun ilmu bela diri, tidak ada yang istimewa darinya, seolah-olah semua ilmu bela diri digabung menjadi satu, dan satu serangan biasa dapat menghasilkan 100 efek magis. Adapun gerak-gerik tubuhnya, ia seakan datang dan pergi sesuka hatinya, bagaikan seekor kijang yang tergantung pada tanduknya, tanpa ada jejak yang dapat diikuti. Sejujurnya, kecuali pedang berkepala hantu itu, dia hampir tidak punya ciri khusus. Faktanya, bahkan kekuatan harta karun ajaib di tangannya belum aktif sepenuhnya, tetapi begitu dia mulai bergerak, rasanya selalu anehnya menakutkan. Setiap gerakan tampaknya mengandung kebenaran besar, dan setiap pisau mengandung kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan, yang membuat orang mustahil untuk menghadapinya secara langsung. Jika kita harus membicarakannya, kita hanya dapat mengatakan bahwa ia tampaknya telah mengembangkan seni bela diri dan kekuatan supranatural secara ekstrim. Hanya karena jalan agung itu mempunyai asal-muasal yang sama, maka setelah berlatih secara ekstrim, ia telah kehilangan sisi dangkalnya. Pertarungan antara keenam orang ini telah melanda wilayah luas bidang bintang, menghancurkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan membelah gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan menyapu bersih area yang hampir kosong di lautan yang sudah kacau dan bergolak. Menghadapi pertempuran ini, entah itu para prajurit abadi di bawah komando Fang Xing atau para kultivator Tianyuan yang berjaga di mana-mana di lautan yang bergolak, mereka semua bersembunyi lebih awal dan menyaksikan pertempuran dari jauh. Terlebih lagi, semakin banyak orang yang tertarik dengan pertempuran mereka dan bergegas datang dari jauh. Haha, ternyata aku tidak akan mengerti kecuali aku bertarung. Aku masih kekurangan kekuatan sihir. Di tengah kekacauan ini, meski niat awalnya adalah mencari teman lewat bela diri, Fang Xing juga merasakan tekanan batin yang dalam dan mulai menyadari kekurangannya sendiri. Baginya sekarang, bertarung dengan para master adalah suatu bentuk latihan. Nah, kekuatan gaib kelima sahabat lamanya ini benar-benar membuatnya mencapai efeknya. Di mata orang lain, setiap gerakannya misterius dan tidak dapat diduga, bahkan seolah-olah dia telah mencapai titik ekstrim dan tidak ada jejak yang dapat diikuti, tetapi dia tahu bahwa sebenarnya itulah kelemahannya. Fondasinya saat ini telah mencapai tingkat tertentu, tetapi dia tidak memiliki kekuatan magis untuk digunakan. Meskipun ia memiliki pedang kehendak surga dan teknik pembasmi abadi, keduanya sering digunakan untuk pembasmian. Jika dia mengenai sasaran dengan satu serangan, dia akan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Sedangkan untuk pertarungan langsung, dia tidak memiliki kekuatan sihir yang cocok untuk itu. Selain Tai Sangpo Zhenjing, Xiao Yao Jing dan Yi Qijing yang menjadi fondasinya, kekuatan supranatural yang dipelajarinya sebelumnya tidak lagi berguna. Dan ketiga ayat suci ini hanya membantunya meletakkan fondasi. Itu lebih seperti kebenaran, tetapi bukan strategi nyata untuk mempertahankan diri atau mengalahkan musuh. Tentu saja kekurangan ini tidak terlihat dalam praktik sehari-hari. Itu hanya dapat dipahami dengan bertarung melawan musuh yang kuat. Sekarang, justru karena dia tidak memiliki sejumlah kekuatan gaib yang bisa mengerahkan seluruh kekuatannya yang dahsyat, ditambah lagi lawannya tertinggal setengah langkah di belakangnya dalam hal kultivasi, ditambah lagi Wang Qiong, salah satu dari 5 lawannya, nampaknya sedang terluka dan tampak kuat di luar namun lemah di dalam, maka situasi saat ini telah menjadi masalah setengah kati dan 8 di dalam. Tidak ada pihak yang dapat berbuat apa-apa terhadap pihak lain, dan tampaknya tidak ada cara lain kecuali bertahan. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Seseorang telah menyerbu laut bergolak dari tempat lain. Jika kita menunda lebih lama lagi, sesuatu yang tidak terduga mungkin akan terjadi. Tetapi pada saat ini, mata Li Hongyi akhirnya berubah dingin. Dia tampaknya telah membuat keputusan dan tiba-tiba mengirim pesan kepada keempat orang lainnya. Pada saat yang sama, jari-jarinya yang ramping telah membentuk segel, dan rok merahnya tiba-tiba berkibar, membuatnya tampak seolah-olah diselimuti aura agung, sangat hikmat, mendominasi, dan menjaga suatu area. Apakah kita benar-benar perlu menggunakan metode itu? Bahkan Big Golden Crow pun terkejut. Orang pemberani ini tampak sedikit khawatir. Hehe, pakai saja. Li Ying, di sisi lain, menjadi gila dan tertawa keras sambil menggertakkan giginya. Tetapi kami kehilangan satu orang, dan kakak senior Wang Qiong. Han Ying ragu-ragu sejenak lalu menoleh ke arah Wang Qiong. Saya baik-baik saja, Wang Qiong menjawab langsung dan yang kedua mulai membuat segel. Orang lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua terbang dan bergerak vertikal ke satu sisi, masing-masing menempati posisi. Lalu mereka membentuk segel dengan satu tangan dan menekan ke depan dengan tangan lainnya.
Mata mereka tiba-tiba berubah pada saat ini, seolah-olah mereka telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Semua kekuatan sihir mereka terpacu keluar pada saat ini, dan mereka saling tumpang tindih seperti bayangan, dan aura mereka menyatu, membentuk formasi besar dalam sekejap. Ledakan. Hanya dalam sekejap, ekspresi Fang Xing berubah. Kelima orang ini benar-benar punya gerakan besar. Dalam pengertian spiritualnya yang kuat, dia telah menemukan bahwa ketika mereka berlima membentuk segel mereka sendiri dan membentuk sebuah formasi, aura mereka tiba-tiba melonjak satu demi satu, seolah-olah mereka telah bergabung menjadi satu. Lalu, saat aura mereka bertabrakan, mereka secara bersamaan melonjak ke atas dalam beberapa bagian. Itu hanyalah kekerasan yang tidak masuk akal, bagaikan 5 semut yang saling bertabrakan dan tiba-tiba menjadi sangat kuat dan ganas. 5 semut. Benar saja, tidak seperti formasi besar biasa yang akan berubah menjadi kekuatan dahsyat setelah dibentuk. Formasi aneh mereka ini justru membuat kelima orang itu semakin kuat dengan kekuatan masing-masing setelah dibentuk. Mereka saling terhubung satu sama lain, namun berbeda dan amat menakutkan. Awalnya, Fang Xing telah mengalami posisi yang tidak menguntungkan di bawah pengepungan mereka berlima, dan dia hanya berhasil bertahan tanpa terkalahkan. Namun siapa sangka ternyata mereka berlima memiliki formasi aneh seperti itu. Dia langsung tercengang sepenuhnya. Sudah barang tentu dia tak sanggup menahan formasi aneh ini secara langsung, bahkan dia enggan menguji kekuatan formasi aneh ini, karena dia sangat merasakan aura pembasmi yang menggila di sekelilingnya. Sepertinya ini agak di luar kendali. Fang Xing merasakan sensasi geli di hatinya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah dia harus mengungkapkan identitasnya sekarang. Namun, saat pikiran ini muncul di benaknya, dia tak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke satu arah, dan hatinya pun tergerak. Sekarang, dia telah menguasai 9 kitab klasik tertinggi dan dasar-dasarnya tak tertandingi di dunia. Visinya juga telah diperluas. Setelah mereka berlima membentuk formasi besar, dia dengan tajam menemukan bahwa formasi ini tampaknya memiliki beberapa kekurangan. Tampaknya ia semakin kuat dan kuat, tetapi ada kelemahan yang menjadi semakin jelas. Di satu sisi, tampaknya begitu kuat hingga tak tertahankan, tetapi di sisi lain, tampaknya selama kelemahannya diserang, formasi tersebut akan langsung dikalahkan. Bahkan dia tidak tahu, apakah kelemahannya terlalu kentara, atau penglihatannya terlalu tajam. Atau dengan kata lain, Fang Xing tiba-tiba mendapat sebuah ide dan memikirkan sebuah kemungkinan, matanya terlihat sedikit rumit saat ini. Nak, menyerahlah sekarang juga atau kami akan mengambil tindakan. Dalam sekejap mata, pikiran Fang Xing berkelebat, dan kedua gagak emas besar itu berteriak biarkan aku perjelas terlebih dahulu, kita tidak terbiasa dengan formasi ini, dan kita tidak dapat mengendalikannya. Begitu kita menyerang, kita akan membasmi. Jika kamu bersikeras menjadi kuat, kamu akan berubah menjadi kumpulan pasta daging saat kita mengaktifkan formasi. Orang ini masih punya hati nurani dan tahu untuk memberi peringatan terlebih dahulu. Fang Xing berpikir dalam hati, dia pun melihat maksud dari si gagak emas besar. Dengan watak licik orang ini, mustahil baginya untuk tidak tahu bahwa berkat serangannya lah ia berkesempatan lolos dari kepungan di Ghost Tooth Star. Walaupun tampaknya dia juga menyerangnya kemudian dan mencabut segenggam bulu emas dari pantatnya, dia tetap membiarkannya lolos. Diperkirakan dia pun sedikit bingung saat ini. Entah dia membiarkannya terjadi dengan sengaja atau dia memang tidak punya cukup kekuatan dan hanya mencabut segenggam bulu emas. Lagi pula, dia masih memikirkan hal ini di dalam hatinya, khawatir kalau dia telah membasmi orang yang salah, jadi dia mengingatkan Fang Xing terlebih dahulu, berharap dia bisa mengenali kekuatan bintang dan mengangkat tangannya untuk mengakui kekalahan. Saya hanya ingin belajar dari Anda. Tetapi Fang Xing sudah punya ide dalam benaknya, jadi bagaimana dia bisa mengaku kalah? Dia tertawa keras dan hendak menyerbu sambil membawa pedangnya. Jangan buang-buang waktumu berbicara dengannya, serang saja. Li Hongyi berteriak pelan, lalu segelnya berubah dan langsung menyerang. Titik. Pada saat yang sama, orang-orang yang menempati beberapa tempat lainnya juga segera membuka segel mereka dan memancarkan cahaya suci. Bahkan Big Golden Crow pun tidak peduli pada saat ini. Dia tidak bisa bercanda dengan kehidupan orang-orang di sekitarnya hanya karena sedikit keraguan di hatinya. Yang mulia, berhati-hatilah. Pada saat ini, bahkan Lu Shou sangat terkejut dan berteriak dengan tergesa-gesa formasi ini tampaknya berbeda dari formasi Tao. Di permukaan, formasi ini tampak seperti formasi 5 elemen, tetapi sebenarnya mengikuti jalur Buddha. 6 orang membentuk satu formasi. Meskipun mereka sekarang berkurang 1 orang, ki mereka menyatu, dan itu masih menakutkan. Jangan hadapi secara langsung. Dia dan Tuan Wen sebelumnya telah melihat bahwa Fang Xing berteman dengan sekelompok teman lama ini melalui seni bela diri dan dengan sengaja mencoba mengukur tingkat kultivasi mereka saat ini, jadi mereka tidak pernah membentaknya. Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menahannya.
Formasi yang diperlihatkan kelima pria itu sungguh membuatnya takut. Dia tidak khawatir pihak lain akan terus menyerang setelah mendengar identitas Fang Xing, tetapi setelah formasi ini ditampilkan, bahkan jika Fang Xing mengungkapkan identitasnya, mereka tidak akan bisa berhenti sama sekali. Lagi pula, formasi itu terlalu mendominasi. Adapun Fang Xing yang memecah formasi. Sebagai ahli formasi, Lu Shou tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Menurut pendapatnya, formasi ini sungguh misterius dan tidak dapat dipahami. Sekalipun salah satu segelnya hilang, tidak akan mudah rusak. Setidaknya, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipatahkan oleh Fang Xing, yang bahkan belum berada di level Tai Immortal. Haha, tak ada seorang pun yang bisa menghancurkan formasi ini, kecuali aku. Pada saat ini, Fang Xing tertawa terbahak-bahak, dan bahkan menyingkirkan Qi Tianba. Men Dao miliknya, dia melompat maju dan menyerbu ke depan, dan suaranya menyebar ke segala arah. Lihat, aku akan mengubahmu menjadi. Namun pada saat ini, sebelum Fang Xing sempat menyelesaikan kata-katanya, melakukan trik sulap, para penonton tiba-tiba kembali terkejut. Dari arah Fang Xing berada, matanya tiba-tiba berkedip saat dia melihat seberkas cahaya darah datang dari belakang Wang Qiong. Sinar cahaya darah itu tampak sangat tidak mencolok dan datangnya terlalu cepat. Kalau tidak diperhatikan dengan teliti, jejaknya tidak akan ditemukan sama sekali. Bahkan jika orang biasa menggunakan indera kedewaan mereka untuk mendeteksinya, mereka tidak akan mampu mendeteksinya sama sekali, karena sinar cahaya darah itu begitu cepat hingga berada di luar jangkauan indera kedewaan. Seringkali pada saat indera keilahian sang kultivator merasakan keberadaannya, sinar cahaya darah telah mengenainya. Siapa yang berani? Pada saat ini, Fang Xing langsung terkejut dan marah. Dengan suara keras, dia menyerbu ke arah Wang Qiong menggunakan keterampilan tubuh Xiao Yao. Berhenti. Li Hongyi dan yang lainnya semua terkejut, mengira Fang Xing akan menyerang Wang Qiong yang masih terluka parah. Mereka semua memutar tangan mereka dan menggunakan berbagai segel. Segel-segel ini benar-benar membentuk aura yang tak terlukiskan di udara, seolah-olah menghancurkan langit dan bumi. Setiap kali dua guk-guk laut saling bertabrakan, kekuatannya akan berlipat ganda pada saat yang sama. Tabrakan semacam itu menyebabkan kekuatan masing-masing meningkat pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat aneh muncul dalam formasi itu, seolah-olah itu adalah siklus kehidupan dan kematian, atau aliran waktu mundur. Itu sungguh aneh dan menakjubkan. Tetapi yang tidak dapat mereka bayangkan adalah bahwa sebelum kekuatan formasi yang mereka aktifkan mencapai puncaknya, Fang Xing telah berputar ke kiri dan ke kanan dan melangkah keluar dari pengepungan mereka dengan langkah ringan. Penampilannya yang santai membuat mereka merasa sangat tidak masuk akal. Mereka tidak percaya Fang Xing dapat lolos dari formasi itu dengan mudah. Untuk sesaat, mereka mengira dia terlalu cepat dan telah melarikan diri sebelum mereka berlima mengaktifkan kekuatan formasi. Kejutan dalam hati mereka sungguh tak terlukiskan. Hidupku sudah berakhir. Pada saat ini, Wang Qiong mendesah pelan dan berkata dalam hatinya. Dia baru saja melihat Fang Xing berlari ke arahnya dan mengira dia ada di sini untuk membasminya. Melihat kecepatannya yang begitu mengerikan, formasi mereka tidak dapat menjebaknya. Sekarang dia sudah ada di belakangnya, dan dia pasti akan membasminya dalam sekejap. Tetapi yang tidak pernah ia duga adalah pihak lain tidak membasminya. Di telinganya, dia hanya mendengar raungan menyakitkan, dan kemudian dia merasakan kekuatan abadi yang mengerikan menyapu sekelilingnya. Wang Qiong, yang baru saja melambat, berbalik dan melihat putra kaisar berdiri di depannya. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas anak panah darah yang nyaris tak terlihat di langit berbintang. Lalu dia terlempar kembali oleh kekuatan dahsyat yang meletus dari anak panah darah itu. Bahkan pedang aneh di tangannya pun terjatuh dari tangannya. Dia menyemburkan darah dan jatuh ke belakang. Apa yang telah terjadi? Adegan ini mengejutkan Wang Qiong dan lainnya. Mereka merasa sangat aneh dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Segala sesuatunya terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba, dan mereka bahkan tidak melihat Fang Xing menyelamatkan Wang Qiong. Saat berikutnya, sebuah meteorit tiba-tiba meledak dengan suara keras, dan sesosok tubuh yang mengerikan melesat keluar dari kepulan asap, menginjak bidang bintang, dan menyerbu ke arah Fang Xing yang tengah mundur dengan cepat. Sebelum orang itu tiba, cahaya hitam telah ditembakkan dari telapak tangannya, yang mengandung kekuatan luar biasa. Meteorit dan gunung yang hancur, bahkan semua makhluk hidup di semua sisi, yang menghalangi cahaya hitam, semuanya meledak sekaligus, tanpa ada kekuatan untuk menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan cahaya hitam menghantam Fang Xing yang dengan cepat jatuh di medan bintang. Pada saat yang sama, terdengar teriakan keras dari dalam asap di Liu, hari ini kau harus mati di tanganku. Serangan musuh lagi. Li Hongyi dan yang lainnya semuanya terkejut dan waspada. Mereka sudah kedatangan penyusup, tetapi mereka tidak menyangka pihak lain akan datang secepat itu. Mereka tidak menyangka kalau yang menyerang bukan mereka, melainkan putra kedua dari Great Scarlet Sky.
Apakah Anda ingin mengambil tindakan? Burung gagak emas besar itu mengerutkan kening diam-diam, merasa sedikit ragu. Namun di saat berikutnya, bahkan bulu kuduknya berdiri, dan ia langsung mengabaikan semua hal lainnya. Karena di arah barat daya, seseorang perlahan berjalan keluar, sosoknya muncul di langit berbintang sambil terbatuk pelan. Haha, akhirnya aku menunggu kalian berlima berkumpul bersama. Sekarang akhirnya aku bisa menangkap kalian semua sekaligus. Ia adalah seorang laki-laki yang tampak kurus dan lemah, sekurus hantu dan tampak seperti dapat diterbangkan oleh embusan angin. Tetapi apa yang diucapkannya saat ini amat arogan dan sombong, seakan-akan dia bisa mengendalikan segalanya. Apakah itu kamu? Saat Wang Qiong melihat pria ini, matanya memerah, dan urat-urat menonjol dari tangannya yang memegang roda biru dan merah. Orang lain termasuk Da Jinwu juga sangat ketakutan hingga hati mereka berdebar-debar. Mereka bergegas dan melindungi Wang Qiong. Pada saat yang sama, mereka tidak meletakkan segel yang baru saja mereka buat untuk menghadapi Fang Xing, tetapi malah memegangnya lebih erat. Sinar-sinar cahaya berkumpul di hadapan mereka, membentuk gelombang yang bergelora dan tidak dapat diduga-duga, bergema di jagat bintang. Haha, tentu saja aku, anak-anak, senang bertemu kalian lagi. Pria itu terbatuk pelan, dan matanya yang dingin bersinar dengan cahaya aneh ketika dia melihat Wang Qiong dan yang lainnya. Dia menghela napas dan berkata, sepertinya kau belum melupakanku, dan aku juga belum melupakanmu. Haha, tidak banyak orang yang bisa menyelamatkan orang-orang yang ingin kubasmi dari tanganku. Setahun yang lalu, kalian berlima tidak memiliki kultivasi seperti itu, tetapi kalian berani merebut orang dariku. Saat itu, formasi kalian begitu kuat sehingga bahkan aku tidak bisa menahannya. Aku kembali dan memahaminya untuk waktu yang lama, dan akhirnya mendapatkan sedikit pengalaman. Ini adalah kesempatan yang baik untuk belajar darimu lagi hari ini. Mundur. Saat dia berjalan perlahan ke arahnya, puluhan biksu Tianyuan mengelilinginya dan menusuknya dengan tombak mereka. Hehe, tetapi pria kurus itu tidak terlihat. Dia hanya melambaikan tangannya dan belasan kultivator Tianyuan terbang mundur. Di udara, daging dan darah di tubuh mereka menghilang ke udara, hanya menyisakan kulit dan tulang, menatap kosong ke langit berbintang. Adapun laki-laki itu, seolah-olah tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menatap Wang Qiong, menjilat bibirnya dan berkata dengan lembut, darah kultivator Tianyuan sangat spiritual, terutama darahmu. Aku mencicipinya setahun yang lalu, dan aku masih merasa tidak puas. Kali ini aku ingin merasakan kembali rasa itu. Terutama karena kali ini ada 5 dari mereka, ini benar-benar pesta. Saat dia berbicara, matanya menyapu wajah mereka berlima dengan tatapan menyeramkan, tetapi ketika dia melihat Li Ying dan gagak emas besar, dia sedikit terkejut, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan serius, jangan ambil orang itu, dia terlalu jelek. Dan gagak itu juga tidak akan berhasil, dia terlalu gemuk. Li Ying dan Da Jinwu berteriak bersamaan, beraninya kau menilai seseorang dari penampilannya. Apakah ini saatnya untuk bersikap acuh tak acuh? Li Hongyi berbalik dan mengumpat mereka berdua, lalu berbalik dengan segel di tangannya bersinar terang basmi dia. Hahaha, lelaki kurus itu merentangkan tangannya dan berlari ke arah mereka. Aku sudah lama menunggu. Sungguh sial, Fang Xing tidak punya waktu untuk memperhatikan situasi yang dihadapi Da Jinwu dan yang lainnya, atau dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri saat ini. Ketika dia melihat cahaya darah yang samar dan tak terlihat, dia mengambil tindakan tanpa berpikir. Dia tidak bisa menyaksikan Wang Qiong dibasmi. Sayangnya, bahkan dia tidak menyangka bahwa cahaya darah itu akan begitu mengerikan dan mengandung kekuatan di luar imajinasinya. Meskipun pisaunya yang tergesa-gesa menghalangi cahaya darah, dia terlempar ke belakang. Pisau Qitian Ba, Men terjatuh dari tangannya, dan kekuatan abadinya pun semakin kacau. Qi-nya menjadi tak terkendali, dan paru-parunya terluka. Dia menyemburkan darah. Dia hanya bisa memanfaatkan situasi untuk mundur cepat dan melarikan diri dari lingkaran pertempuran. Namun sebelum dia sempat mundur dan memulihkan luka-luka di tubuhnya, seberkas cahaya pedang yang mengerikan tengah mengejarnya. Diikuti oleh sesosok lelaki bertampang buas dengan rambut acak-acakan, dia melesat keluar dari tengah asap sambil menghunus pedang hitam di tangannya. Dia menggertakkan giginya, matanya merah padam. Dengan kekejaman yang tak terlukiskan, dia menatap Fang Xing dengan ganas, seolah ingin melahapnya. Budak guk-guk. Saat dia melihat laki-laki itu, tatapan mata Fang Xing berubah tajam dan dia mengumpat sambil menggertakkan gigi. Bukan orang lain, tapi si guk-guk gila Nikuang-yi. Aku akan membasmimu. Nikuang-yi juga merasa sedih, dia sudah lama membenci Fang Xing, atau lebih tepatnya, pemilik asli tubuh Fang Xing saat ini, dan ingin mencabik-cabiknya hidup-hidup. Kini dia akhirnya melihat Fang Xing tengah dipermalukan, dan merasa bahwa dia telah menangkap kesempatan untuk membasminya, maka dia pun dengan bersemangat berlari menghampiri untuk menyerang guk-guk yang terjatuh itu,
tetapi saat dia baru saja mengayunkan pedang dan hendak mengucapkan beberapa patah kata sarkastis untuk melampiaskan amarahnya, dia mendengar sebuah kalimat yang diucapkan Fang Xing saat pertama kali melihatnya. Dia langsung menjadi murka, bahkan tidak mau mengucapkan sepatah kata pun yang sinis, dia mengendalikan cahaya pedang yang ganas dan menebas lurus ke arah Fang Xing. Titik titik titik, titik titik titik. Saat ini, dia benar-benar ingin mencincang orang ini hidup-hidup menjadi saus daging. Lindungi Yang Mulia, Lu Shou dan yang lainnya juga terkejut dengan kejadian tiba-tiba ini. Mereka telah lama menduga akan adanya bahaya, tetapi mereka tidak menyangka akan datang dengan cara seperti ini. Sebelumnya, mereka menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan bahwa orang-orang yang dikirim oleh Kaisar Xi hanya akan mengambil tindakan ketika kedua belah pihak terluka. Mereka merasa lega karena dia dan Tuan Wen tahu bahwa Fang Xing dan orang-orang dari Tianyuan tidak akan pernah berada dalam situasi di mana kedua belah pihak terluka. Tetapi sekarang mereka terkejut karena pihak lain tidak memiliki kesabaran untuk menunggu sampai kedua belah pihak terluka, dan tiba-tiba mengambil tindakan, yang mengejutkan mereka. Tetapi dia hanya tertegun sesaat, lalu dia bereaksi dengan cepat. Melihat Fang Xing muntah darah, dia berteriak mendesak dan bergegas maju untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, pada saat itu, meteorit yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berhamburan dari segala penjuru, dengan momentum yang dahsyat, menghantam perahu abadi itu. Para prajurit dan jenderal abadi di atas kapal terkejut dan melambaikan senjata ajaib mereka untuk menyerang mereka. Namun, ketika meteorit itu menghantamnya, tiba-tiba berubah menjadi monster batu yang mengenakan baju besi kuning satu demi satu. Mereka sangat kuat dan memegang berbagai senjata yang terbuat dari batu di tangan mereka. Mereka menyerang mereka seperti kekuatan yang luar biasa. Jumlah orangnya 2 kali lipat lebih banyak dari mereka. Itu adalah 800 budak dewa. Si Tualu terkejut dan marah. Dia melambaikan telapak tangannya untuk mengusir budak dewa yang mencoba membasminya, dan berteriak kepada semua prajurit abadi untuk melawan. 800 budak dewa ini, atau klan batu hantu, mungkin bukan yang terbaik di antara para dewa dalam hal kekuatan, tetapi di lingkungan ini, terutama di tempat seperti laut bergolak di mana meteorit dan batu aneh ada di mana-mana, mereka diberkati oleh alam dan sangat sulit ditemukan. Sekarang setelah mereka dekat dengan mereka, meskipun para bandit abadi itu panik, mereka bereaksi dengan cepat. Bagaimanapun, mereka semua terbasmi dari surga Futu. Meski mereka panik, mereka tidak kacau. Mereka hanya ketakutan dengan kemunculan tiba-tiba 800 budak dewa. Mereka dimanfaatkan oleh mereka dan membasmi beberapa dari mereka, tetapi mereka dengan cepat menekan momentum dan mulai bertarung dengan senjata ajaib mereka. Tidak peduli seberapa ganasnya 800 budak dewa itu menyerang, mereka tidak mundur selangkah pun. Tetapi bagaimanapun juga, dia dikelilingi oleh 800 budak dewa, dan sudah terlambat untuk menyelamatkan Fang Xing. Hahaha, membasmimu, memakanmu, aku ingin memakanmu hidup-hidup. Sebagian orang mengatakan Ni Kuangyi adalah orang gila, sebagian lagi mengatakan dia adalah monster. Sekarang Fang Xing merasa bahwa kedua nama ini benar dan sangat tepat, tetapi dia harus mengakui bahwa monster ini benar-benar mampu. Tidak banyak orang yang mampu melawan Tai Yi di alam keabadian yang saleh. Fang Xing sendiri dapat dihitung sebagai salah satunya, dan Ni Kuangyi ini jelas salah satunya. Sekarang dia menyerbu ke arah Fang Xing dengan gila-gilaan, menebas dengan pedang hitamnya, begitu ganas dan mengerikan hingga Fang Xing benar-benar kebingungan sejenak. Dia mengejarnya dari kiri ke kanan, dan panik. Dia sudah terluka, dan saat ini, dia bahkan tidak punya kemampuan untuk melawan. Dan Ni Kuangyi jelas memanfaatkan kesempatan ini dan mulai meretas dan membasmi orang tanpa pandang bulu, bermaksud meretasnya sampai mati. Orang lain mungkin iri dengan identitasnya sebagai putra kaisar, tetapi orang gila ini justru semakin bersemangat semakin banyak dia membasmi. Pangeran Kaisar akan mati di tanganku. Mata Ni Kuang berbinar dan dia berteriak sambil menyerbu ke depan, seolah-olah dia begitu gembira hingga tidak dapat mengendalikan dirinya saat memikirkan hal ini. Putra Kaisar, kau adalah putra Kaisar, seluruh keluargamu adalah putra Kaisar. Di bawah serangkaian serangan kuatnya, Fang Xing berangsur-angsur menjadi cemas. Dia tidak bisa mengatur napas, dan Ni Kuangyi memanfaatkan kesempatan itu dan menekannya ke posisi yang kurang menguntungkan. Dia dalam bahaya dan hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Perasaan tertusuk pedang berulang kali membuatnya merasa ganas dan beringas. Setelah Ni Kuangyi menerobos pertahanannya dan menusuk bahunya dengan pedang, Fang Xing tiba-tiba menggertakkan giginya, matanya merah, dan menatap Ni Kuangyi dengan ganas. Apakah kau benar-benar mengira aku takut pada orang gila sepertimu? Suara itu seakan-akan muncul dari dunia bawah, lalu tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah. Wow, darah mengalir seperti air terjun ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, napas di paru-paru Fang Xing, yang sulit diatur, tiba-tiba menjadi lancar. Lalu, di depan mata Ni Kuangyi yang kebingungan,
dia tiba-tiba menggenggam pedang batu dengan satu tangan, mengepalkan tangan lainnya, dan menghantamkannya dengan keras ke wajah Nikuang Yi. Dengan beberapa suara berderak yang renyah, di bawah pukulannya yang dipenuhi dengan seluruh kekuatannya, bahkan kekosongan menjadi terpelintir dan hancur, dengan tanda-tanda kerusakan aneh yang meluas sampai ke pintu Nikuang Yi, seperti singa gila. Bahkan orang gila seperti Nikuang Yi pun tak kuasa menahan perubahan ekspresinya setelah terkena pukulan ini, dan tanpa sadar dia menoleh. Ledakan, pukulan itu meleset dan mengenai bintang kecil jauh di belakang Nikuang Yi, menghancurkan bintang kecil itu hingga berkeping-keping. Haha, jadi kamu juga kadang-kadang marah. Nikuang berbalik dan tertawa terbahak-bahak. Sudahlah, berhenti bicara omong kosong dan biarkan aku melihat apakah kamu benar-benar gila atau hanya pura-pura bodoh. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya sambil tersenyum, Fang Xing sudah membuka mulutnya dengan senyum muram dan menyerbu maju dengan ganas. Ledakan, 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 sulit untuk menggambarkan kemarahan dan kegilaannya saat ini, dan juga sulit untuk menggambarkan kekuatannya yang luar biasa. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi Dewa Ibel, dengan baju besi yang pang-camping dan rambut panjang yang berkibar, menyerang dan membasmi Nikuang dengan ganas. Lawan kekerasan dengan kekerasan, dan lawan kekerasan dengan kekerasan. Bahkan Nikuang Yi yang dikenal dengan kebrutalan dan kegilaannya pun berhasil dipukul mundur olehnya. Wow, Nikuang Yi jelas juga geram, dia pun melancarkan serangan balik dengan bersemangat berkali-kali, berusaha untuk kembali menguasai keadaan. Namun, saat ini Di Liu tampak seperti orang yang berbeda, bahkan lebih ganas dan kejam daripada dirinya. Dia paling jago bertarung dengan cara menukar luka dengan luka, tetapi saat ini, Di Liu sama sekali tidak menukar luka dengan luka. Ia seolah tak peduli dengan nyawanya sendiri, dan menyerang tubuh Nikuang Yi dengan gerakan demi gerakan, dengan kekuatan yang amat dahsyat. Nikuang Yi mencoba menyakitinya berkali-kali, tetapi dia menghindari titik vital pada saat yang paling kritis. Sebaliknya, Nikuang Yi malah terkena banyak pukulan dan mundur dengan keras. Sampai batas tertentu, ini bukan lagi pertarungan ramalan, tetapi dua makhluk abadi yang saling meninju dengan tangan mereka. Dan pada titik ini, Nikuang Yi jelas tidak siap secara mental. Mungkin karena kegilaannya biasanya membuatnya terlalu banyak mengambil keuntungan, jadi ketika dia melihat seseorang menyerang balik dengan cara yang sama, dia tercengang. Setelah beberapa kali gagal mendapatkan kembali inisiatif, dia dipukul mundur oleh Fang Xing dan kembali ke tempat asalnya. Budak guk-guk, tahukah kau mengapa aku selalu memandang rendah dirimu? Nikuang sangat marah hingga ia menjadi gila, tetapi Fang Xing menjadi semakin agresif seiring pertarungan berlangsung. Di saat-saat terakhir, dia tiba-tiba berteriak keras, dengan aura surgawi yang membumbung tinggi seperti asap serigala karena aku tidak tahan dengan penampilanmu yang gila dan bodoh. Ledakan. Sambil berbicara, dia menamparkan keras wajah Nikuang Yi. Hanya terdengar suara retakan, bahkan tulang wajah Nikuang patah, dan dia terjatuh seperti gasing yang berputar. Fang Xing memasang ekspresi ganas di wajahnya, lalu dia melangkah maju, siap untuk terus menghadapinya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan berbalik dengan tiba-tiba, hanya untuk melihat pria kurus yang mengendalikan cahaya darah tak berujung dan menekan Da Jinwu dan yang lainnya dengan kekuatan luar biasa. Fluktuasi energi pria itu saat dia menyerang begitu hebat, bahkan dia pun merasakan getaran ketakutan dari jarak yang begitu jauh. Sampai batas tertentu, dia bahkan merasa bahwa pria ini bukan lagi seorang abadi Tai biasa. Mungkinkah dia mencapai alam Daluo? Li Hongyi dan yang lainnya mengandalkan formasi besar untuk bertahan, tetapi pria kurus itu telah menemukan kelemahan mereka. Semburan darah pun turun, menyebabkan mereka berlima batuk darah. Wajah mereka menjadi pucat, dan formasi itu hampir runtuh. Terutama Wang Qiong, separuh tubuhnya berlumuran darah dan dia hampir mati. Hahaha, sudah kubilangkan, aku sudah tahu kelemahan formasi kalian tahun ini. Sambil tertawa sinis, lelaki kurus itu melesat ke angkasa, darah bercucuran kemana-mana saat ia terjatuh dengan dahsyat. Itu saja, Li Hongyi dan yang lainnya semuanya dipenuhi dengan keputusasaan saat ini bagaimanapun, masih ada satu orang yang hilang. Meskipun formasinya kuat, kekurangannya terlalu jelas otang pembawa sial, jika namanya tidak dicoret dan nama abadinya tidak dibatalkan, bagaimana kami bisa diganggu olehmu? Kekuatan Da Jinwu dan lainnya saat ini tidak dapat dikatakan lemah. Setidaknya dari pertarungan tadi, Fang Xing memperkirakan bahwa mereka setidaknya memiliki kemampuan untuk bertarung melawan makhluk abadi Tai biasa. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa kultivasi mereka telah benar-benar melampaui alam Tai. Hanya saja ketika mereka sudah mengerahkan berbagai kemampuannya, mereka sudah sama kuatnya dengan para dewa Tai seperti Feng Jun dan Yu Qiye yang bertarung dengan Fang Xing di Futu Tianxi saat itu. Tentu saja, mereka jelas belum mengembangkan kekuatan sihir mereka secara ekstrim.
Jika dibandingkan dengan para master alam Tai seperti Xian Kun Chong Suang, mereka masih selangkah di belakang. Jika kita benar-benar berbicara tentang kekuatan, mungkin kultivasi Da Jinwu sedikit lebih tinggi, tetapi orang ini tidak pernah memiliki niat membasmi, dan merupakan orang yang paling sulit mengerahkan kekuatannya. Baginya, menggunakan kecepatannya untuk mempermainkan orang lain jauh lebih hebat daripada bertarung melawan orang secara langsung. Akan tetapi, meskipun kelima sahabat lama ini telah mencapai kemajuan pesat dalam kultivasi mereka selama beberapa dekade terakhir, mereka masih jauh tertinggal dari para penguasa alam abadi agung. Hal ini terutama terlihat ketika mereka bertemu dengan pria kurus. Pria kurus itu sangat kuat. Dengan kilatan darah, dia dapat menjatuhkan pedang kepala hantu di tangan Fang Xing atau melukainya. Dilihat dari ini, meskipun dia juga seorang dewa Tai, dia jauh lebih kuat daripada dewa abadi Chong Suang. Fang Xing memperkirakan bahwa bahkan jika dewa abadi Chong Suang datang, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa ronde di bawah tangannya dan akan dibasmi oleh pria kurus ini. Sedangkan untuk dirinya sendiri, tingkatan alamnya saat ini hanyalah alam abadi sejati. Jika dia bertarung dengan petarung alam Tai biasa, tidak akan ada masalah. Bahkan jika dia bertarung dengan ahli alam Tai tingkat menengah, tetap saja akan ada persaingan. Bahkan tanpa bantuan dewa, akan sulit menang melawan dewa abadi Chong Suang, apalagi menghadapi keberadaan yang memiliki kemampuan membasmi dewa abadi Chong Suang secara langsung. Fang Xing benar-benar tidak menyangka bahwa Kaisar Si benar-benar mampu mengerahkan ahli seperti itu untuk datang. Ketika menghadapi orang ini, sejujurnya, satu-satunya pilihan yang tepat adalah berbalik dan lari. Yang lain jelas-jelas berpikiran sama, jadi ketika mereka melihat Fang Xing dengan paksa mengusir Ni Kuangyi, namun alih-alih melarikan diri, dia malah melangkah ke arah pria kurus itu, mereka semua sangat terkejut dan menatapnya dengan tatapan aneh. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Dia pikir aku tidak kompeten dan harus pergi ke orang mesum itu untuk mencari kematian. Ni Kuangyi, yang terlempar karena pukulannya, melihat pemandangan ini, menggertakkan giginya penuh kebencian, dan mengejarnya. Mungkinkah dia? Orang tua itu memandang ke arah Fang Xing yang sedang bergegas dan sedikit terkejut, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Setahun yang lalu, kamu cukup beruntung untuk melarikan diri, tetapi sekarang, dengan formasimu yang penuh celah, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Pada saat ini, Raja Liang sudah tidak menunjukkan belas kasihan, mencibir, dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Ledakan. Dia hanya menempelkan telapak tangannya pelan, lalu cahaya merah darah kembali menutupi hamparan bintang di segala arah, menyulut kobaran api amarah. Kita tidak mempunyai peluang menang hari ini, pergi sekarang. Menghadapi cahaya berdarah, Li Hongyi, Li Ying, Da Jinwu, Han Ying, Wang Qiong dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka tahu mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Faktanya, setahun yang lalu, mereka telah bertarung dengan pria kurus ini, yang merupakan salah satu master abadi pertama yang datang ke medan bintang ini. Mereka bahkan telah bertarung dengan 7 putra langit merah agung berkali-kali. Dalam pertempuran paling berbahaya, Wang Qiong hampir dibasmi oleh pemimpin 7 putra langit merah besar. Untungnya, mereka mengandalkan formasi ini untuk menyelamatkannya dari kematian seketika. Tetapi ini hanya dapat terjadi satu kali, dan jelas bahwa formasi besar ini tidak akan mampu mengusir musuh sekuat ini lagi. Pemimpin 7 putra langit merah agung telah menyimpulkan berkali-kali dalam setahun terakhir dan telah mengetahui kelemahan formasi mereka. Kali ini, dia menyerang langsung pada titik kelemahan tersebut, menyebabkan mereka jatuh ke dalam posisi yang sama sekali tidak menguntungkan. Sekarang, mereka tidak punya pilihan lain dan dipenuhi dengan keputusasaan. Pada saat kematian, Dewa Tianyuan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke belakang, tetapi bidang bintang itu sunyi dan tidak ada gerakan sama sekali. Sudah berakhir. Sepertinya pelindung itu tidak mau melindungi kita kali ini. Pikiran semacam itu muncul dalam hati mereka, dan mereka mendesah dalam-dalam. Apakah pertikaian antara Liga Fengtian dan Liga Abadi memengaruhi keputusan para leluhur itu? Dalam suasana putus asa ini, mereka meraung dalam kesedihan dan dengan ganas membentuk segel, memanipulasi formasi seperti gelombang yang naik. Ini pukulan terakhir. Berhasil atau tidak, tidak ada yang perlu dikatakan. Hasilnya jelas. Fakta bahwa satu bagian formasi hilang memiliki dampak besar pada kekuatan keseluruhan. Setelah setahun penuh melakukan deduksi, Raja Liang menemukan kelemahan formasi mereka, yang membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatan yang memadai. Pukulan terakhir ini lebih merupakan pelampiasan ketidakpuasan dan kemarahan mereka ketimbang perjuangan yang putus asa. Setelah melampiaskan amarahnya, mereka hanya bisa lari menyelamatkan diri. Haha, kalian hanya sisa-sisa kelompok, dan kalian masih ingin bertahan di bawah kendaliku. Retak, retak, retak. Di tengah tawa liar Raja Matahari berapi-api,
Telapak tangannya ditepuk ke bawah, dan kekuatan formasi itu runtuh sedikit demi sedikit. Pembentukan sisa. Mendengarkan ejekan dari Raja Liang, mereka semua merasakan kebencian yang tak terlukiskan di hati mereka. Jika ibel kecil kita ada di sini, kamu. Perasaan tidak mau yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hati mereka. Tetapi betapapun enggannya saya harus menghadapi hasil ini. Mereka berlima terluka parah dan hampir dicabik-cabik oleh telapak tangan yang mengerikan itu. Mereka benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, Wang Qiong menggertakkan giginya dan bersiap mempertaruhkan nyawanya untuk membantu teman-temannya melarikan diri. Namun pada saat itu, muncullah pemandangan yang tak terduga. Sosok itu melesat dari jauh bagai kilat. Pria itu tinggi dan ramping, dengan alis seperti pedang dan mata seperti bintang. Dia sangat tampan. Dia adalah Kaisar Langit Merah Agung yang ganas dan mendominasi. Dia bergegas pada saat itu dan menerobos ruang panjang di antara hamparan bintang dalam sekejap. Dia muncul tepat di samping Da Jinwu dan yang lainnya, dan tanpa henti, dia muncul langsung di celah formasi. Sudah berakhir. Adegan ini malah membuat Li Hongyi dan yang lainnya ketakutan, seakan menambah hinaan atas luka yang mereka derita. Mereka sudah tidak sanggup lagi menahan kekuatan gaib Raja Liang, bahkan sempat terlintas ide untuk bertarung sampai mati. Akan tetapi, mereka tidak menyangka bahwa Pangeran Kaisar yang sama ganasnya itu juga akan menyerbu. Mereka berusaha sekuat tenaga melawan Liang Zi dan mereka telah mencapai batasnya. Jika dia mengambil kesempatan untuk menyerang mereka, bagaimana mereka bisa bertahan? Akan tetapi, pikiran itu hanya terlintas sesaat di benak mereka, lalu mereka melihat pemandangan yang mencengangkan. Tidak diketahui apakah itu suatu kebetulan atau tidak, tetapi pangeran yang bergegas datang kebetulan menyegel celah formasi, menyebabkan kekuatan formasi melonjak beberapa kali dalam sekejap, dan beroperasi tanpa stagnasi. Telapak tangan Raja Liang yang ganas dan tak terkalahkan menghantam dengan keras celah dalam formasi tersebut, tetapi dia tidak menyangka bahwa posisi formasi ini diisi oleh sang pangeran. Telapak tangan Liang Zi seolah-olah mengenai sang pangeran secara langsung, membuatnya ketakutan. Dia tanpa sadar menarik sebagian besar kekuatan telapak tangannya dan mengayunkannya secara diagonal ke arah bidang bintang di sebelahnya. Ledakan, serangkaian cahaya ilahi muncul, bintang-bintang di sekitarnya hancur, langit dan bumi seperti hantu, dan sinar cahaya berlarian. Kekuatan sihir yang diambil kembali oleh Raja Liang terlalu kuat, dan dia merasa seperti telah dipukul dengan keras. Matanya langsung menjadi sangat suram, dan dia mundur beberapa langkah di medan bintang, lalu menunduk penuh amarah. Pada saat ini, Li Hongyi dan yang lainnya semua menatap tangan mereka sendiri dengan linglung, lalu semua menatap Fang Xing. Pada saat ini, keterkejutan dalam hati mereka benar-benar tak terlukiskan. Aku jadi penasaran, ada berapa banyak pertanyaan yang ingin kuajukan kepada pangeran misterius dari Langit Merah Agung ini. Tidak seorang pun yang pernah menyangka bahwa pangeran ini akan datang menyelamatkan di saat kritis. Anakku, anakku, mengapa engkau harus mati di tanganku? Namun sebelum mereka sempat bertanya, Raja Liang di udara berbicara dengan suara dingin. Dia tidak menyangka Kaisar Liu akan melakukan hal seperti itu. Ia mengira Kaisar Liu tahu ia akan mati dan ingin bergabung dengan pemberontak Tianyuan untuk bertahan hidup. Dia marah dan jijik dalam hatinya, dan alisnya berkerut erat. Rasa sakit karena mengambil kembali kekuatan sihirnya tadi membuat niat membasmi melonjak dalam dadanya. Dia ingin menamparkan putra Kaisar sampai mati dengan telapak tangan, tetapi dia ragu-ragu. Apa yang dikatakan Nikuangi sebelumnya benar, dia benar-benar tidak ingin dituduh membasmi putra Kaisar. Meskipun dia juga diperintah oleh pangeran lain. Ini tidak ada hubungannya dengan alasannya. Itu adalah sejenis rasa kagum yang lahir dan terukir jauh di dalam darah. Mungkin hanya orang gila seperti Nikuangi yang tidak terpengaruh oleh kekaguman semacam ini. Yang mulia, Liang membantu Anda meredakan pemberontakan, jadi lebih baik bagi Anda untuk berdiri saja dan menonton. Setelah ragu-ragu sejenak, Raja Liang menghela napas dan berbicara dengan suara yang dalam. Hehe, bantu aku meredakan pemberontakan itu. Fang Xing tidak berniat untuk berdiam diri dan menonton. Sebaliknya, dia mulai tertawa dan menaruh tangannya di belakang punggungnya. Mengapa kamu tidak membasmi orang gila itu untukku terlebih dahulu? Aduh, Yang Mulia, mengapa Anda mencari kematian Anda sendiri? Raja Liang tidak banyak bicara, hanya mendesah pelan, lalu memiringkan telapak tangannya dengan ringan, dan cahaya berdarah muncul di antara telapak tangannya. Cahaya darah berubah menjadi 6 naga darah, terbang lurus ke bawah. 5 di antaranya menyerang Da Jinwu dan yang lainnya dengan ganas, tetapi hanya satu yang menyerbu ke arah Fang Xing. Ia sebenarnya ingin terus mengalahkan formasi besar yang dibentuk Da Jinwu dan lainnya, lalu membasmi mereka secara berkelompok. Pada saat yang sama, ia juga ingin mengusir Fang Xing, atau bahkan melukainya lagi, untuk menciptakan kesempatan bagi Nikuangi untuk membasmi putra Kaisar. Pertumpahan darah terjadi lagi,
Tetapi Li Hongyi dan yang lainnya masih bingung dan ragu-ragu. Namun saat ini, Fang Xing sudah berteriak dengan suara pelan, apa yang masih kau ragukan? 6 jalan kembali ke posisi mereka dan basmi cucu ini. Ketika mendengar 4 kata 6 jalan kembali ke tempatnya, Li Hongyi dan yang lainnya merasakan seolah-olah guntur menggelegar di telinga mereka, dan mereka semua tercengang. Tetapi Fang Xing mengabaikan mereka dan mengambil posisi pertama. Kemudian dia menempelkan kedua telapak tangannya dan membentuk segel Buddha. Cahaya Buddha yang redup terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti seorang Buddha. Aura yang kuat muncul dan menyatu dengan aura kelima orang lainnya. Hampir dalam sekejap, kekuatan kelompok mereka melonjak dan terus berlari. Di tengah ekspresi terkejut dan gembira dari kelima orang lainnya, seolah-olah mereka telah menebak sesuatu, Fang Xing menoleh dan tersenyum kepada mereka. Bukankah kamu mengatakan bahwa formasi ini kehilangan satu orang? Sebuah cermin kuno dengan cahaya Buddha yang cemerlang muncul di belakang kepalanya, membuatnya tampak seperti dilapisi emas. Sekarang aku di sini. Wus, wus, wus. Aduh, 6 naga darah turun dari langit, ganas dan tak terlukiskan. Anehnya, masing-masing tampak hidup. Tidak hanya ganas dan mengerikan, masing-masing mengandung kekuatan yang tidak kalah dengan kekuatan seorang dewa tertinggi Tai tingkat tinggi, dan bahkan tampaknya memiliki spiritualitasnya sendiri. Saat mereka menukik ke bawah, orang dapat mendengar dengan jelas mereka membuka mulut besar mereka, dan raungan naga suram mereka mengguncang lingkungan sekitar. Terlebih lagi, di mata mereka, orang benar-benar dapat melihat niat yang tidak terkendali dan liar yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup, dan mereka sangat rakus. Baru pada saat inilah Fang Xing benar-benar memahami kengerian Raja Matahari berapi-api ini. Dia benar-benar memiliki kekuatan magis sehingga dia bisa secara langsung mengendalikan 6 roh naga asli yang tidak kalah dengan roh-roh milik seorang dewa tertinggi Tai. Mantan Raja Abadi Chongsuang kesulitan mengendalikan bahkan satu di antara mereka. Tak heran jika Raja Matahari Berapi ini memiliki reputasi sebagai orang nomor 1 di bawah Daluo. Kekuatan ajaib ini saja sudah jauh melampaui akal sehat. Tetapi menghadapi kekuatan ajaib ini, Fang Xing, bahkan Li Hongyi dan yang lainnya tidak lagi merasakan keputusasaan seperti sebelumnya. Pada saat ini, mereka bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, mereka hanya terkejut menemukan sebuah fakta. Artinya, Pangeran Kaisar dengan asal-usul misterius ini tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang mereka, tetapi malah banyak membantu mereka. Dia benar-benar dapat mengisi kekosongan dalam formasi ini. Mereka sama sekali tidak ideal, dan tentu saja mereka tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana orang ini melakukannya. Saya hanya tahu bahwa formasi hebat ini sebenarnya sedang mengalir dengan energi pada saat ini, dan itu ditampilkan dengan hampir sempurna. Aku adalah penguasa neraka, dan aku akan selamanya menguasai alam baka. Hampir segera setelah menyadari perubahan ini, Li Hongyi telah membuat keputusan. Dia segera membuat segel tangan dan berteriak pelan. Kemudian, angin dingin bertiup tiada henti, membuatnya tampak seperti orang yang berbeda. Di belakangnya, sebuah bayangan muncul. Bayangan itu tinggi dan megah, menjulang setinggi langit dan bumi. Tingginya setidaknya 10.000 kaki, dengan mahkota tinggi di kepalanya, dan jubah panjang yang dipenuhi pola gunung dan sungai. Ia menekan telapak tangan kanannya ke bawah, dan ada sebuah sangkar besar yang tergantung diam-diam di telapak tangannya. Tuanku adalah Suradao, dan aku akan menaklukkan 9 surga dengan darah besiku. Pada saat ini, Wang Qiong juga memusatkan pikirannya dan membentuk segel. Di belakangnya, sosok virtual juga muncul. Itu adalah sepasang saudara kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Sosok perempuan itu adalah Junyao, sedang memegang vas berisi bunga teratai yang mekar perlahan di dalamnya. Sosok laki-laki itu tampak ganas bagaikan hantu, dengan seekor ular raksasa melilit tubuhnya, moncongnya terbuka lebar, sangat kejam, dan matanya memancarkan pandangan besi dan ketabahan. Aku adalah penguasa alam hantu kelaparan, dan semua makhluk abadi dan Buddha adalah makanan. Li Ying berteriak keras, suaranya menusuk, dan sebuah bayangan juga muncul di belakangnya, namun bayangan itu penuh dengan aura pembasmi, kurus, urat-urat birunya terekspos, dan perutnya membuncit tinggi, seolah-olah akan meledak. Matanya tampak sangat ganas, dan pandangan yang ia berikan kepada dunia sangat kejam dan mengerikan, dan ia meneteskan air liur, seolah-olah ia telah lapar selama ratusan tahun dan ingin menelan semua yang dilihatnya ke dalam perutnya. Akulah dewa segala makhluk hidup, dengan hati yang teguh dan pikiran yang lurus. Han Ying juga membuat segel di awal. Di belakangnya muncullah sesosok tubuh berpakaian preman, berwajah jernih dan penuh semangat. Matanya jernih dan alisnya berkerut. Mata kirinya bijaksana, tegas dan jernih, tetapi mata kanannya bingung. Telapak tangan kirinya terentang ke depan, seperti sedang memegang sesuatu, sedangkan telapak tangan kanannya terkepal erat dan menempel di pinggang, seperti sedang memegang sesuatu dengan erat.
Tuanku, Raja Ibel, mengendalikan jalan hidup dan mati. Burung gagak emas besar adalah yang paling bersemangat saat ini. Melihat sosok Fang Xing, ia seolah telah menebak sesuatu dan hampir tertawa terbahak-bahak. Kemudian ia pun membuat segel, dan di belakangnya muncullah setan yang berpenampilan aneh. Makhluk itu memiliki 9 kepala dan 4 lengan, dan lidah panjang terjulur keluar dari mulutnya, melingkar di udara. Ia juga memiliki ekor yang panjang di belakangnya, menyapu seperti cambuk. Kakinya ditutupi sisik dan jari-jarinya ditutupi duri. Kelihatannya ganas, haus darah, dan mengerikan, dengan ekspresi keriput, yang benar-benar penuh dengan niat jahat. Dan ketika dia berkata demikian, dia menatap sang pangeran dengan cemas. Dan pada saat ini, sang pangeran tidak mengecewakannya. Dia hanya melambat sejenak, menyadari sesuatu, dan kemudian suaranya terdengar bersamaan, jauh dan misterius, seolah-olah berasal dari luar angkasa. Para dewa adalah aku dan aku adalah para dewa. 6 alam reinkarnasi hanya berjarak satu pikiran. Cermin berharga yang tergantung di belakangnya bersinar semakin misterius dan jauh, seolah-olah dapat bersinar langsung ke dalam hati orang-orang. Tatapan merendahkan seperti itu bagaikan mata yang tergantung di langit, menatap dunia dengan dingin namun penuh belas kasih, seakan-akan dunia tidak mengandung emosi apapun, namun seolah-olah dunia itu mencakup semua emosi manusia, seakan-akan dunia itu adalah dewa di atas 9 surga. Dalam sekejap, 6 hantu berdiri saling berhadapan, dengan aura muncul dari tubuh mereka. Mereka sama agungnya seperti dewa. 6 hantu muncul di udara, semuanya memegang segel, bertabrakan satu sama lain dan bergabung satu sama lain, membuat semua yang ada di lapangan menjadi redup saat ini. Hanya ke-6 sosok itu yang semakin lama semakin bersinar terang, seolah-olah pada saat ini, mereka telah menjadi pusat alam semesta, mewakili segalanya. Mereka adalah, orang tua itu sangat terkejut hingga matanya hampir terbelalak, menatap pemandangan itu dengan rasa tidak percaya. Suatu pikiran gila muncul di benaknya, menyebabkan dia berteriak keras pembentukan besar pertama dari agama Buddha kuno, 6 jalan reinkarnasi. Swoosh, swoosh, swoosh. Kedengarannya agak rumit, tetapi kenyataannya, semuanya terjadi dalam sekejap. 6 naga darah yang dikendalikan Raja Liang telah menerkam satu persatu. Namun pada saat ke-6 naga darahnya menerkam, aura ke-6 hantu itu saling terkait, dan segelnya bertabrakan, menyebabkan lapisan gelombang. Suatu kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan muncul pada saat ini, seolah-olah memiliki kekuatan untuk membalikkan tahun-tahun. Itu sungguh mengerikan. Ledakan, 6 naga darah yang menakutkan awalnya menukik ke arah mereka berenam, masing-masing dengan tujuannya sendiri. Namun, saat mereka hendak menukik ke kepala ke-6 orang itu, mereka tiba-tiba tertarik oleh kekuatan dahsyat yang muncul dari formasi itu. Seperti pusaran air, ia benar-benar menarik 6 naga darah itu. 6 naga darah itu ketakutan dan meraung, meronta-ronta sambil kepala dan ekor mereka bergoyang-goyang. Masing-masing ke-6 naga darah itu memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan kekuatan Tai Supreme Immortal. Jika mereka dibandingkan satu persatu dengan Fang Xing dan yang lainnya, saya khawatir masing-masing akan sulit dihadapi. Sekarang ke-6 naga darah itu berhadapan dengan ke-6 naga lainnya, kekuatan mereka seimbang. Namun, pada saat ini, ke-6 naga itu bergabung untuk menciptakan kekuatan susunan yang tak terlukiskan dan mengerikan yang dapat menaklukkan naga dan harimau, dan juga dapat membalikkan segalanya. Tidak peduli seberapa keras ke-6 naga darah itu berjuang untuk melarikan diri, mereka sama sekali tidak berhasil dan tersapu ke dalam susunan tersebut dan tenggelam seluruhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Liang sangat terkejut hingga matanya terbelalak dan dia berteriak. Perasaan abadi yang mengerikan yang unik bagi Tai Immortal membuatnya gemetar ketakutan pada saat ini. Untuk sesaat, dia tidak mengerti mengapa formasi yang jelas-jelas tidak dia anggap serius tadi tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Kembalikan kekuatan sihirku. Dalam sepersekian detik pertarungan antara kedua belah pihak, dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia menekan rasa terkejut di dalam hatinya dan bergegas turun. Dia melambaikan telapak tangannya dengan ganas, dan tiba-tiba telapak tangannya berubah menjadi tangan berdarah sebesar bintang. Dia jatuh ke arah formasi besar itu, tetapi secara tidak sadar dia ingin mengambil 6 naga darah. Lagi pula, untuk memurnikan 6 naga darah, dia benar-benar menghabiskan 2000 tahun kerja keras. Itu bukan hanya kekuatan magisnya, tetapi juga kultivasinya. Jika dia kehilangannya, kerja kerasnya selama 2000 tahun akan hancur. Tetapi pada saat berikutnya, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Telapak tangan berdarah itu sangat dahsyat, meliputi seluruh wilayah bintang. Kekuatannya tak terbayangkan dan semakin sulit untuk dilawan. Namun, tepat ketika telapak tangannya yang berdarah hendak jatuh dengan ganas, dalam formasi di bawah, Di Liu, Li Hongyi, dan Jinwu dan yang lainnya saling tersenyum. Hanya dengan pandangan sekilas,
mereka saling bertukar pikiran ilahi, lalu mengganti segel di saat yang sama. Baiklah, ini dia. Keenam orang itu tertawa bersamaan dan mendorong formasi itu ke belakang. Di antara keenam hantu itu, garis-garis cahaya berubah seperti awan. Kemudian, pada saat berikutnya, lapisan cahaya mengambang misterius di tengah formasi itu tiba-tiba melonjak, dan tiba-tiba cahaya keemasan muncul. Tiba-tiba, 6 naga emas terbang keluar dari formasi di bawah. Cahaya keemasan itu menyilaukan, dan ada roh Buddha misterius di tubuh mereka. Kekuatannya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Mereka meraung tanpa suara, lalu berguling ke langit dan menghantam telapak tangan Raja Liang. Ledakan, 6 naga emas bertabrakan dengan telapak tangan darah Raja Liang yang mengerikan, dan awan darah langsung tersebar. Langit gelap, dan awan berwarna darah muncul di langit, bercampur dengan jejak cahaya kemasan. Itu sebenarnya langsung di bidang bintang ini, seperti lautan darah, menutupi langit dan matahari, luas dan tak terbatas. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah kekuatan sihirku. Raja Liang seolah-olah melihat hantu. Jubah putihnya pangkemping dan berlumuran darah. Telapak tangan kanannya terkoyak, memperlihatkan tulang-tulang yang patah. Rambutnya tak lagi terikat dan berserakan di mana-mana. Matanya dipenuhi ketakutan dan kebingungan yang tak berujung. Dia meraung keras, seolah tidak bisa menerima kenyataan bahwa 6 naga darah yang telah dibudidayakannya selama 2000 tahun diambil oleh pihak lain dalam sekejap, dan berubah menjadi musuhnya. Bagi mereka yang berkultivasi, sungguh sulit menerima hal ini. Perubahan di depan matanya bahkan lebih sulit untuk dipahaminya. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami pembentukan 5 putra, dan dia mengetahui kultivasi kaisar seperti punggung tangannya. Ia sangat yakin bahwa kelima putranya jika disatukan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Budidaya kaisar bukanlah sesuatu yang dia anggap serius. Kalau bicara logika, bahkan jika mereka bergabung, apa bedanya? Mereka masih jauh di belakangnya, sangat jauh di belakangnya. Tetapi mengapa ketika keenamnya bergabung, mereka mempunyai kekuatan seperti itu? Apa yang kau lakukan? Pada saat ini, Raja Liang hampir tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Dia menatap Kaisar Liu dan berteriak tanpa sadar. Tidak ada apa-apa. Pada saat ini, ekspresi Fang Xing luar biasa tenang. Aura pembasmi samar-samar menutupi wajah tampannya. Dia berkata dengan lembut, ini adalah formasi Buddha. Hanya mereka yang telah mewarisi 6 jalan yang dapat melakukannya. Mereka kehilangan satu orang sebelumnya, jadi wajar saja ada kekurangan. Namun sekarang setelah saya di sini, saya ingin bertanya kepada Anda. Seberapa mampukah Anda mengalahkan formasi 6 jalan reinkarnasi kami? Di akhir perkataannya, suaranya berhenti sebentar, lalu tiba-tiba menjadi sangat garang. Saudara-saudara, basmi dia. Formasi ini memang merupakan formasi 6 jalan reinkarnasi, dan hanya dapat disebut formasi 6 jalan reinkarnasi. Ketika Fang Xing melihat formasi yang dibentuk oleh Da Jinwu dan lainnya untuk pertama kalinya, hatinya sudah tersentuh. Dia merasa formasi 5 anggota itu sangat kuat, tetapi sekilas dia bisa melihat bahwa ada kekurangan besar di dalamnya. Dia merasa agak aneh saat itu. Jika dia bisa melihat kekurangannya sekilas, bagaimana mereka berlima bisa menggunakan formasi ini sebagai kartu truf mereka? Anda harus tahu bahwa bahkan Raja Matahari Berapi ini menderita kekalahan di depan formasi ini setahun yang lalu, dan butuh waktu setahun penuh untuk menemukan kekurangannya. Tidak peduli seberapa kuatnya aku tidak dapat melihat menembus formasi ini sekilas. Baru kemudian dia melihat pertempuran antara Raja Liang dan Da Jinwu serta yang lainnya, melihat kengganan di wajah mereka, dan melihat formasi yang sangat kuat dan misterius ini runtuh di bawah telapak tangan Raja Liang. Tiba-tiba, dia menemukan jawabannya. Formasi ini memang punya kekurangan besar, yaitu kekurangan satu orang. Kelima orang tersebut masing-masing mewarisi jalan Asura, jalan neraka, jalan hewan, jalan hantu kelaparan, dan jalan makhluk hidup, dan menganggap kelima warisan ini sebagai jalan utama dalam kultivasi mereka. Justru karena ciri-ciri keenam warisan inilah, setelah mereka berkultivasi hingga ekstrim, mereka secara alami menemukan beberapa makna keselarasan di antaranya, dan secara logis menyimpulkan formasi agung ini. Kekuatan formasi ini memang sangat kuat. Setidaknya, orang yang tidak memahami formasi ini pasti akan mengalami kerugian besar saat pertama kali menemuinya. Tetapi formasi ini memiliki cacat besar yang pada dasarnya mustahil diperbaiki. Itu karena mereka kehilangan satu orang. Orang yang hilang itu adalah dirinya sendiri yang telah mewarisi jalan surgawi bersama mereka. Ini memang merupakan warisan yang sangat kuat, dan formasi yang bahkan lebih kuat lagi, formasi 6 jalan reinkarnasi, yang pernah dianggap sebagai formasi pelindung nomor 1 dalam agama Buddha. Bila para penguasa 6 jalan bersatu padu melakukannya, kekuatannya sungguh dahsyat hingga dapat membuat para hantu menangis dan para dewa gemetar, bahkan seorang raja abadi yang bermartabat mungkin akan pusing melihatnya. Tetapi tanpa aku
6 jalan tidak dapat kembali ke posisinya, jadi bagaimana kekuatan formasi besar pertama agama Buddha dapat direproduksi? Tentu saja, Fang Xing sebenarnya agak tidak berdaya. Dia berbeda dari Great Golden Crow dan yang lainnya. Cermin surgawi yang diperolehnya sebenarnya tidak memiliki warisan apapun. Itu hanyalah sebuah cermin yang dapat memantulkan pikiran orang dan memengaruhi pikiran praktisi. Kekuatannya tidak besar, tetapi tidak kecil pula. Baginya, itu seperti iga ayam dan dia sudah lama melupakannya. Dia biasanya hanya menggunakannya sebagai cermin biasa di kuil tengkorak. Cier bahkan tidak menyukainya karena tidak mencerminkannya dengan jelas. Kalau dia tidak menganggapnya punya nilai kenangan yang besar, dia pasti sudah membuangnya sejak lama. Meskipun dia tidak memiliki warisan Dao Surgawi, situasinya kritis dan Fang Xing punya pilihan lain selain bergegas. Ia merasa bahwa yang hilang dari formasi ini adalah dirinya sendiri, sebab jika ia tidak dilahirkan dengan semacam hubungan dengan formasi ini, ia tidak akan mampu melihat kekurangan formasi ini sekilas. Maka ia pun bergegas datang, dan hasilnya sesuai dengan harapannya. Dia memang dilahirkan untuk menjadi salah satu dari 6 jalan. Ketika dia berdiri pada posisi formasi yang belum lengkap, aura semacam itu muncul secara alami. Belum pernah ada momen sejelas ini di antara hati. Tidak heran Tianren Dao hanya memiliki satu cermin ajaib tetapi tidak memiliki warisan. Itu karena dia adalah Tianren sendiri. Saat itu juga aku melihat cermin ajaib dan menahan siksaan cermin yang memantulkan hati surga, aku pun menjadi makhluk surgawi. Benih itu, dengan berkah pelindung Dharma pertama Vajra, telah lama tumbuh jauh di dalam jiwanya. Mungkin dia juga tinggal di menara monster. Segala sesuatu terjadi secara alami, dan Fang Xing bahkan tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Baginya, menyelidiki rahasia jalan surga dan manusia tidaklah sepenting membasmi orang demi saudara-saudaranya. Oleh karena itu, meskipun hatinya sedikit tercerahkan, dia tidak tenang dan tidak berpikir matang-matang. Sebaliknya, dia bergegas ke udara bersama kelima sosok lainnya. Tidak ada waktu untuk terganggu dalam pertempuran sengit itu. Raja Liang juga memahami prinsip ini. Melihat mereka datang kepadanya dengan agresif, tanpa sadar dia pun cepat mundur. Raja Liang, bukankah kau selalu ingin merasakan kekuatan formasi kami yang sebenarnya? Turunlah. Pada saat ini, burung gagak emas besar itu pun berkokok dengan gagah dan sangat ganas. Enyah, jauh di lubuk hatinya, Raja Liang merasa sulit menerima situasi ini. Awalnya, aku adalah seekor semut di telapak tangannya, dan hidup matiku bergantung pada pikirannya. Namun kini, aku malah meremehkan diriku sendiri. Aku adalah Raja Abadi kecil yang agung, siapakah yang berani memandang rendah diriku? Dalam kemarahannya, ia berteriak keras dan tiba-tiba menggigit lidahnya sendiri sehingga menyemburkan darah dari mulutnya. Awalnya dia tampak hanya berusia 14 atau 15 tahun, tetapi dalam sekejap dia berubah menjadi seorang pria berusia 70-an atau 80-an, seolah-olah dia telah menua puluhan tahun saat ini. Darah tumpah ke ladang bintang dan berubah menjadi awan darah dalam sekejap, bergemuruh dan menyebar ke seluruh ladang bintang. Berisi guntur aneh yang menghalangi dia dan ke-6 orang lainnya. Guntur dan kilat yang dahsyat bagai garis-garis hujan, menghantam mereka dengan dahsyat. Pada saat ini, seluruh bidang bintang benar-benar berubah menjadi lautan guntur, berisi kilat mengerikan yang tak terbayangkan. Di hadapan lautan darah dan guntur ini, bahkan formasi 6 jalan reinkarnasi milik Fang Xing dan yang lainnya tampak luar biasa kecil. Hei, ada harta karun seperti itu. Fang Xing melihatnya sekilas dan begitu gembira hingga dia berteriak, hati-hati, tangkap, tangkap. Dia seorang penikmat dan melihat nilai awan darah ini dalam sekejap. Meskipun sekilas, kekuatan awan darah ini tidak sekuat 6 naga darah milik Raja Liang, tetapi dari segi nilai, 6 naga darah itu jauh lebih rendah daripada awan darah ini, karena dia pernah melihatnya sebelumnya. Penguasa dewa memiliki harta peri yang disebut awan peri kesengsaraan, dan di dasar lereng pemakaman abadi di tanah suci Tianyuan, ada harta peri lain yang ditinggalkan oleh Ibel, yang disebut awan Ibel pemakaman abadi. Mereka semua adalah harta karun peri teratas di dunia. Nah, awan darah yang ditinggalkan Raja Liang saat dia ketakutan itu sebenarnya adalah embrio kasar dari harta peri itu, tapi hakikat adalah sama saja. Dengan kata lain, jika Anda mengumpulkan awan darah ini dan memurnikannya dengan saksama, Anda mungkin dapat memurnikan harta ajaib seperti awan ajaib yang dapat membantu Anda mengatasi kesengsaraan. Benda itu luar biasa, senjata ampuh yang dapat melakukan kekuatan sihir di area yang luas. Jika dalam keadaan normal, dengan tingkat kultivasi Fang Xing dan yang lainnya, mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk melarikan diri setelah melihat harta karun ini. Tetapi sekarang, mereka telah bertransformasi menjadi formasi besar pertama agama Buddha, dan mereka secara mengejutkan sangat berani, dan mereka benar-benar maju ke depan. Bagus, Fang Xing sangat berani, dan Da Jinwu, Li Ying,
Han Ying dan yang lainnya juga tidak lemah. Menghadapi awan darah yang mengerikan itu, mata mereka berbinar dan mereka berteriak, bersulang pada saat yang sama. Kemudian, bersama Li Hongyi dan yang lainnya, mereka masing-masing memimpin salah satu ujung formasi dan bergegas ke 6 arah. Melihat perubahan dalam formasi ini, Raja Liang tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Raja Liang, aku di sini untuk membantumu. Tepat pada saat ini, sekelompok orang dan kuda tiba-tiba menyerbu dari samping. Pemimpinnya adalah setengah batu dan setengah manusia, dan sangat ganas. Itu Ni Kuangyi. Dia akhirnya bergegas datang saat ini. Dari sudut pandangnya, meskipun Fang Xing dan 6 orang lainnya telah bergabung, mereka masih tampak sangat kecil di bawah kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh awan darah Liangzi. Tampaknya Raja Liang berada di atas angin, jadi dia segera membawa puluhan budak dewa yang kuat dan bergegas memanfaatkan waktu ini. Dia sangat cepat, dan dalam sekejap, dia sudah bergegas ke bagian depan formasi. Sehat, Raja Liang juga memiliki ekspresi gembira di wajahnya, dengan secercah harapan di matanya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan harta karun abadi awan darah, dan melancarkan guntur darah, menyapu seluruh area, dalam upaya untuk menghancurkan formasi itu sepenuhnya. Tapi jelas, baik dia maupun Ni Kuangyi menganggap hal itu terlalu sederhana. Menghadapi serangan dari dalam dan luar, Fang Xing dan yang lainnya tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi juga tertawa terbahak-bahak. Hampir di saat berikutnya, awan darah dan budak dewa yang dipimpin Ni Kuang tiba pada saat yang sama, tetapi pada saat ini, formasi 6 jalan reinkarnasi tiba-tiba mulai bergemuruh, dan kemudian guntur darah yang tak berujung terlihat, semuanya menghantam formasi 6 jalan reinkarnasi seperti tetesan air hujan. Detik berikutnya, guntur darah melonjak dalam sekejap, dan sebenarnya disebabkan oleh telapak tangan raksasa, yang mengalir keluar dari ujung lain susunan dan menuju langsung ke arah Ni Kuang. Mengaum, Ni Kuangyi dan para budak dewa yang mengikutinya secara bersamaan diselimuti oleh guntur darah. Sebelum mereka bahkan dapat mencapai bagian depan formasi itu, mereka telah terhempas oleh ledakan itu, daging dan darah mereka bercampur, masing-masing dari mereka hanya tinggal kulit dan tulang. Bahkan Ni Kuangyi sendiri merasa takut saat ini, dan tanpa berpikir panjang, dia menutupi kepalanya dan melayang ke langit, tetapi tubuhnya masih hancur. Bagaimana ini mungkin? Melihat kejadian ini, Raja Liang dan Ni Kuang meraung kesakitan dan berteriak ketakutan, keduanya ketakutan setengah mati. Formasi besar itu terlalu misterius. Awalnya, satu pihak berhadapan langsung sementara pihak yang lain mengganggu formasi. Ini adalah satu-satunya cara untuk memecah formasi tersebut. Ada banyak sekali formasi menakjubkan di dunia yang dipecah dengan metode paling sederhana ini. Tetapi mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa formasi 6 jalan reinkarnasi ini berbeda dari yang lain. Ia sebenarnya meminjam kekuatan awan darah untuk membombardir Ni Kuang dan yang lainnya, meminjam kekuatan musuh dan mengembalikannya kepada musuh. Hal ini membuat kombinasi kedua orang itu tidak hanya tidak berguna dalam menghancurkan formasi, tetapi juga meningkatkan kekuatan formasi ini sampai batas tertentu. Semakin sering kau memukulku, semakin kuat aku jadinya. Bagaimana ini bisa disebut formasi 6 jalan reinkarnasi? Ini jelas merupakan formasi yang menyebalkan. Hahaha. Namun kengerian formasi 6 jalan reinkarnasi jelas lebih dari itu. Ketika Liangzi berusaha sekuat tenaga untuk menarik kembali kekuatan gaibnya dan melarikan diri dengan awan darah, jangkauan formasi di bawahnya terus meluas, seperti ladang bintang putih, atau seperti sumur kuno yang lebar dan dalamnya tidak terlihat. Ia menjadi semakin besar dan besar, dengan rasa luas dan tak berujung, bergemuruh ke atas. Pada saat terakhir, terdengar ledakan keras, dan seekor ibel besar melompat keluar darinya, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit awan darah itu hidup-hidup. Kembalikan padaku. Liangzi tidak memperhatikan dan ditelan oleh awan darah troll. Dia begitu ketakutan hingga berkeringat dingin dan menjerit kesakitan. Tidak, dalam formasi besar di bawah, 4 suara terdengar pada saat yang sama, dengan sikap tegas dan bulat. Sehat. Pada saat yang sama, terdengar pula desahan bisu 2 orang wanita. 1530.